Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Manahan Kota Solo pada Rabu 14 Februari. Gibran tampak ditemani oleh sang istri Selvi Ananda yang tiba di TPS sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. TPS yang jadi tempat Gibran memberikan suaranya cukup unik lantaran pemilu kali bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, maka dekorasi TPS dibuat serba pink. Selain itu, para pemilih mendapatkan coklat dari anggota KPPS selesai memilih tak terkecuali Gibran dan juga Selvi. Tak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Gibran kepada awak media selesai pencoblosan. Selesai mencoblos, Gibran dijadwalkan akan memantau proses hitung cepat atau quick count. Namun saat ditanya lebih lanjut, Gibran tak memberikan jawaban pasti terkait dengan lokasi dirinya memantau apakah di Solo ataupun di Istora Senayan, Jakarta. Untuk diketahui, TKN Prabowo Gibran akan melaksanakan nobar quick count di Istora Senayan. Itu nggak ada kamera, belakang ada kamera, belakang ada kamera. Pencoblosan hari ini seperti apa, Mas? Mas Gibran, pencoblosan hari ini seperti apa, Mas Gibran? Ya, saya kira semuanya berjalan lancar ya. Ya. Udah, buat sini. Kenapa Mas datang siang, Mas? Nggak kemana-mana. Datang siang kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa kan? Sama aja. Nanti ke Istora Pagi, nggak? siang. Nanti ke Istora tidak? Ya nanti lihat aja ya. Pas habis ini Nggak kemana-mana, pulang rumah. mau memantau bukan Mas ataupun relkon Mas? Ya dari rumah aja. Nggak ke Kartanegara Mas? Sama Pak Prabowo? Ya nanti aja. Tapi TKN kumpul di Istora, Mas, untuk Vikon, Mas Gibran. Iya. Merapat ke sana juga. Mas, satu Nanti. putaran apa 2 putaran, Mas? Ya doakan semoga semuanya lancar ya. Dah, makasih ya. Ada rencananya Ya doakan semoga lancar. Kasih jalan. Mas Gibran. Ini pertama kali di Kompas TV, Mas Gibran soal pencoblosan apa saja persiapan sehingga bisa datang lebih siap. Nggak ada persiapan khusus ya. Datang, coblos, pulang. Itu aja. Ya. Tadi sempat ini bersama Mbak Selvi, tadi kumpul keluarga dulu bersama keluarga besar atau mungkin bersama Pak Jokowi atau Enggak. Ya cuma kami. Mas, setelah ini akan kemana selanjutnya? Kabarnya akan ke Jakarta berapa? Mana ya? iki lagu harus dewe. Ya. Nyanyi. Aku sendiri aduh. Itu aku ya. Tenang, aku ngarep dewe. Ya, siap. Aku masih mau TV gitu ya. Cuma. Belum masuk.
dikurangin. Udah nyala Bang, APWC Bang. Ada 4 bilik suara. Guys, mundur. Selesai memberikan suaranya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung bertolak ke Jakarta untuk memantau proses hitung cepat atau quick count. Nantinya Ganjar akan mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri lebih dulu untuk sowan. Setelah bertemu, Ganjar akan memantau quick count di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar nantinya akan bertemu dengan sang cawapres Mahfud MD. Untuk diketahui, Ganjar dan Mahfud tidak mencoblos di Jakarta. Ganjar memberikan hak pilihnya di TPS 11 Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD melakukan pencoblosan di TPS 106 Maguwo Harjo, Depok, Sleman, DIY. Sebelum melakukan pencoblosan, Ganjar mengungkapkan pesan orang tuanya agar hati dan pikiran dibersihkan sebelum melakukan pencoblosan. Adapun saat mencoblos, Ganjar didampingi oleh sang istri Siti Atikoh dan sang putra Alam Ganjar, Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi juga ikut mendampingi. Iya masih. Mas, ngopi dulu kita Mas. Iya benar sih. Gimana Pak hari ini? Deg-degan nggak Bapak? Ya salah. Bismillah. Insya Allah semuanya lancar. Oke. Ada persiapan? Persiapan khusus ada Pak? Tadi persiapannya mau lari sebenarnya tadi. Kok lihatnya hujan gitu. Jadi nggak jadi. Nggak. Insya Allah kita siap semua. Yang penting menyiapkan diri dengan perjalanan selama kampanye. Orang tua saya menyampaikan urusan-urusan seperti ini mesti smile dan mesti membersihkan hati dan pikiran agar plong melihat semua. Mudah-mudahan semuanya juga seperti ini, istri, anak, keluarga, daripada kemarin berdoa di tempat masing-masing dengan tetangga kiri kanan, termasuk malam tadi surprise saja saya pulang agak malam setelah ketemu teman-teman. Ada anggota RT tetangga kiri kanan menunggu saya, terus malam-malam ada yang datang mendoakan di sini. Kita datang di sini. Coba CR aman nggak? Coba CR pakai Refleksi Pak Ganjar setelah performa itu yang ada kemudian menyelesaikan masa tenang sampai hari ini sudah selesai. Poin-poin apa saja yang jadi optimal Mas Ganjar di hasilnya? Hasil setelah keputusan. Ya, setiap bertemu masyarakat sebenarnya yang Ganjar Mahfud lebih utamakan adalah mendengar suara masyarakat, melihat kondisi Indonesia, dan kita merekam seluruh optik yang kita lihat itu. Artinya itu PR-PR yang rasa-rasanya menjadi fit dengan program-program kita. Itu satu. Yang kedua, setiap kita bertemu dengan masyarakat di kampanye terbuka, kita nginep di rumah penduduk,
ngobrol di pematang-pematang sawah gitu ya, atau diskusi asik dengan para penyandang disabilitas begitu. Itu rasa-rasanya ada kepercayaan yang saling dibangun di antara kita, dan tentu saja ini yang ditunjukkan dalam setiap kampanye. Ramai banyak orang yang menyambut gitu, dan ini optimisme yang kita bangun. Apalagi terakhir kami sering cicat dengan kawan-kawan di luar negeri, mereka sangat tinggi eagernya sampai membuat exit poll begitu, dan hasilnya rasanya bagus ya. Banyak negara yang sudah melakukan pencoblosan, dan mudah-mudahan ini yang membuat kita makin optimis, dan kawan-kawan di sini juga optimis semua. Persiapan gimana persiapan Pak ini? Persiapan apa? Tinggal coblos gitu aja. Sama goreng atau gimana? Katanya mau ditraktir Pak Hendi. Dan siap. Makasih Dan, siap. Siap. Aman Dan? Siap, aman. Pak Walidi. Siap. Pak Sugianto. Oh, Ragil. Siap. Berarti bungsu dong? Siap. Oh, iya. Kiri. Awas, pemain kiri dibuka. Lanjut. Belakang HS. Awas mobil, belakang mobil. Belakang HS. Mobil. Iya. Ini Mariana Nova. Kamu pilih jam kita Bapak dulu. Palin Mas, izin Palin Mas. Palin Mas, izin Palin Mas, ini Bang apa? Oh ya. Mbak, yang di dalam TPS dilarang menggunakan HP kamera itu. Agak mepet Pak. Bertiga. Oke Pak, tunjukin Pak. Bapak, sini Bapak. Oke Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Yuk. Pak, tunjukin lagi Pak. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih ya. Bapak ingin agak ya mohon maaf Bapakku. Oke. Yuk, oke. Halo Tribuners, masih ada kurang lebih 1 jam lagi menuju siaran proses hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Sembari menunggu, kami akan menyajikan beberapa informasi terkait gelaran pemilu 2024. Yang pertama, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengawal gelaran pemilu 2024, seperti melapor ke Bawaslu RI jika ada kecurangan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi selesai mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat
pada Rabu 14 Februari. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jika laporan ke Bawaslu dinilai belum cukup, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun berharap agar semua pihak bisa mematuhi mekanisme pemilu yang telah ditetapkan. Tanya itu, Jokowi berharap agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Selain itu, juga dilaksanakan sesuai asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Adapun lokasi TPS tempat Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi mencoblos berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Presiden Jokowi terpantau mengenakan kemeja putih, sedangkan Iriana Jokowi mengenakan pakaian warna hijau. Keduanya tiba di TPS kira pukul 8:48 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi tampak berada di bilik suara selama 3 menit. Ia tampak seksama, membuka surat suara, dan memberikan hak pilihnya. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pak, akan memantau quick count. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Nah, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Ya, terima kasih Pak. Jakarta atau Bogor, Pak? Mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Film Dirty Vote, Bapak sudah nonton Pak? Belum. Pak, harapan Mas Gibran pelaksanaan pemilu gimana, Pak? Harapan pelaksanaan pemilu. Ya, pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Banyak kecurangan Pak. Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras, Pak. Terima kasih Pak Presiden. Sebelumnya belum Pak. Ada komunikasi dengan atau doa atau berharap. Tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Ya, belum. Siap. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras, Pak. Terima kasih Pak. Pak, sudah ada nama untuk Kelangkaan beras. Terima kasih Pak. Menko Polhukam, Pak. Sudah ada nama Bilang belum katanya Pak itu untuk jadi pengganti dibikin Menko kelangkaan. Satu-satu teman-teman terakhir Sebentar, ya. nanti kita siap kalau sudah ada. Ya, terima kasih Belum. Bapak. Terima kasih Pak. Kelangkaan beras, Pak. Kelangkaan beras. HET-nya akan dievaluasi Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun. Saudara, selamat sore. Masih bersama dengan saya Nila Irda, kita akan update hasil hitung cepat atau quick count yang sampai saat ini masih berlangsung di beberapa lembaga survei setelah proses pencoblosan diketahui selesai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sesuai arahan dari KPU pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah lembaga survei yang melakukan hasil quick count sudah bisa dibeberkan apa hasil perolehan suara dari 3 kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo dan
Mahfud MD. Kita akan melihat dari lembaga survei yang pertama, saudara, akan kami tampilkan untuk Anda. Ya, ini adalah hasil dari 3 lembaga survei yang berhasil kami ambil dengan update terakhir pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Seperti yang bisa Anda saksikan di samping saya, ini Litbang Kompas. Perolehan suara Anies dan Muhaimin yakni 21,7%, kemudian Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka di angka 60%, dan Ganjar Mahfud berada di angka 18,1%. Kemudian hasil survei yang kedua ini adalah indikator politik Indonesia yang mana angkanya masih relatif mirip, yakni paslon nomor urut 1 23,6%, kemudian Prabowo Gibran 59,6%, dan Ganjar Mahfud MD 16,6%. Sementara itu dari hasil survei CSIS, angka dari Anies dan juga Muhaimin adalah 32,2%, sementara Prabowo Gibran 59,4%, dan Ganjar Mahfud 17,3%, yang mana hasil quick count sampai saat ini masih terus berlangsung dengan seluruh lembaga survei ini masih mencoba mengumpulkan data-data dari seluruh KPU atau dari seluruh TPS yang ada di tanah air. Kami akan selalu mengupdatekan untuk Anda, saudara, bagaimana hasil quick count per 10 menit sekali dari lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat untuk mendapatkan gambaran siapa nantinya yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024, termasuk menjawab pertanyaan publik apakah kemudian Pilpres berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Namun yang perlu Anda ketahui, saudara, bahwa hasil quick count ini bukan merupakan hasil akhir atau hasil resmi dari rekapitulasi suara. Pasalnya hasil resmi rekapitulasi suara ini bisa saya sampaikan nanti akan diumumkan secara langsung oleh KPU paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024, yang mana melalui hasil quick count ini kita akan mendapatkan gambaran siapa yang unggul dalam Pilpres 2024.
Update data terbaru hingga pukul 15:20 waktu Indonesia Barat berdasarkan data yang berhasil kami himpun, Saudara. Kami updatekan untuk Anda quick count Pilpres 2024 yang mana seperti tampilan grafis yang saat ini Anda saksikan, Litbang Kompas berada di perolehan suara masuk sebanyak 43,05% dengan Prabowo Gibran yang unggul 60,04% untuk sementara pasangan Anies dan juga Muhaimin 22,45%, Ganjar Mahfud 17,51%. Kemudian dari data indikator politik Indonesia dengan data masuk 33,90%, Anies dan Caimin dengan perolehan 23,95%. Selanjutnya Prabowo Gibran 59,40% dan Ganjar Mahfud 16,65%. CSIS dari hasil survei dengan data masuk 39%, pasangan Anies Muhaimin 23,65%, Prabowo Gibran 59,04%, dan Ganjar Mahfud 17,3%. Setiap 10 menit sekali nantinya akan kami updatekan bagaimana pergeseran suara atau data yang bertambah masuk dari 3 lembaga survei yakni Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, dan juga CSIS.
Ya, Saudara, hingga sekira pukul 15:32 waktu Indonesia Barat bisa kami sampaikan bahwa hasil perolehan quick count atau hitung cepat masih terus berlangsung di beberapa lembaga survei, yang mana ada data yang sudah sampai 50% masuk di sejumlah lembaga survei tersebut untuk melihat siapa yang unggul dalam pemilu 2024, terutama pencalonan presiden dan wakil presiden. Hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat bisa saya sampaikan, Saudara, bahwa ada sejumlah lembaga survei yang sudah merilis hasil survei terbarunya seperti yang bisa Anda saksikan dari layar yang saat ini sedang Anda lihat, yang mana dari update terkini yang bisa saya sampaikan bahwa pasangan Prabowo Gibran sementara unggul di sejumlah lembaga survei, diantaranya adalah Litbang Kompas, kemudian Indikator Politik Indonesia dan juga CSIS, termasuk juga sejumlah lembaga survei lain yang melakukan quick count atau hitung cepat untuk kontestasi Pilpres 2024. Sesuai aturan dari KPU, hasil quick count ini sudah muncul atau sudah bisa Anda saksikan, Saudara, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang mana dari proses pencoblosan yang sudah selesai secara serentak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah penutupan seluruh TPS ini, penghitungan suara mulai dilakukan, dan kami akan tampilkan bagaimana grafis terkini, update terbaru, hasil dari 3 lembaga survei untuk melihat hitung cepat atau quick count Pilpres 2024.
Ya, saudara, proses hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei masih akan kami hadirkan terus untuk Anda hingga nantinya data final sudah bisa diberikan. Dari sejumlah lembaga survei ini kami juga akan ikut memantau dan melihat bagaimana perkembangan terkini hingga pantauan langsung atau analisis langsung dari sejumlah pengamat. Kami hadirkan selengkapnya dan langsung tersambung dengan podcast di Studio Jakarta. Salam sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan di sini juga kita sudah bersama dengan Prof. Siti Zuhro dari BRIN dan Perhimpunan Periset Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Tadi nyoblos di mana, Prof? Alhamdulillah di area Pejaten. Pejaten. Dan juga di sini sudah ada Bang Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Selamat sore. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Selamat sore semua. Oke, nanti kita akan membahas di sini mengenai quick count, dan juga di sini selain yang hadir di studio Tribun News Jakarta, sudah ada juga yang bergabung narasumber kita secara virtual, yaitu Bang Arif Nurul Imam selaku Direktur Eksekutif Skala Data. Halo, Bang Arif. Halo, Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Prof. Siti Zuhro dan itu senior Bang Wahyu. Oke, sedang berada di mana, Bang? Di Jogja, di kampung. Oh, oke. KTP-nya di sana ya, Bang ya? Ya. Oke. Nah di sini kita seperti yang sudah Tribuners lihat mungkin ya di judul nih, bahwa kita akan membicarakan soal quick count. Nah, mungkin di sini karena sudah ada orang dari Litbang Kompasnya. Gimana nih, Bang? Udah sejauh mana nih quick count? Ada berapa persen suara yang masuk dan siapa yang unggul? Baik, terima kasih. Sampai sejauh ini sudah sejak jam 3 tadi ya, sebagaimana ketentuan PKPU bahwa hasil hitung cepat itu boleh dipublish 2 jam setelah TPS tutup jam 1. Sudah ada 40% dari 2000 TPS yang sudah masuk di pusat data Kompas. Hasil sementara dari 40% itu pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 22,39%, Prabowo Gibran 60,01% dan Ganjar Mahfud 17,6%. Jadi kalau dari sini 40% suara masuk itu memang masih data sementara ya, tapi sebenarnya secara postur itu, pola itu tidak akan jauh berubah banyak gitu ya. Artinya memang kalau kita kelihatan potensi Pilpres 1 putaran ini memang terbuka lebar gitu ya, meskipun ini hanya hitung cepat, bukan hasil resmi KPU. Tentu nanti kita akan menunggu hasil resmi KPU. Oke, kita akan masih menunggu 60% lagi nih dari hitung total cepat, data Kompas ya. Oke, nah mungkin Bang Domo ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Baik, Mbak Gege. Sebelum nanti lanjut ke Mas Yohan, kita elaborasi bagaimana sih cara pengambilan data, quick count, pengambilan datanya, berapa TPS-nya. Saya ke Prof. Siti Zuhro dulu atau Prof Wiwi. Prof, kita tahu bahwa ini pemilu ke-13 sejak 1955. 55 di zamannya Bung Karno. Lalu sejak 71, 5 kali pemilu di zamannya Pak Harto. Itu yang disebut dengan pemilu belum ke TPS sudah diketahui siapa pemenang. 6 kali ya? 6 kali ya. Orde Baru 6 Orde Baru ya. Oke. Kemudian sekarang di reformasi ya kita tahu memang orang sempat menyebut reformasi kebablasan. Tapi belakangan kok orang agak khawatir demokrasi kita agak mundur. Nah, monggo Prof. Iya, bagaimana kita membaca ya, membaca dan memahami
dinamika demokrasi kita sejak Indonesia merdeka sampai pemilu yang ke-13 tahun 2024. Ini menarik sekali. Jadi kalau kita membaca konstitusi dan membaca bagaimana ekspresi dari para pendiri bangsa, itu keberpihakan terhadap sistem demokrasi itu sudah tidak bisa dibantah gitu ya. Jadi memang given seperti itu. Tapi bagi Indonesia untuk melaksanakan sistem demokrasi itu bukan semacam semudah membalikkan telapak tangan. Jadi memang dalam proses demokrasi atau demokratisasi itu perlu ada istilahnya itu perjuangan yang terus-menerus secara reguler gitu ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Karena demokrasi itu kan harus ditopang juga oleh nilai-nilai budaya, ditopang juga oleh pilar-pilar pentingnya, terutama partai politik gitu kan. Seperti apa partai-partai politik ini memerankan dirinya, lantas juga ditopang oleh sistem pemilu gitu ya, yang bisa merefleksikan bahwa dengan sistem multipartai kayak Indonesia seperti ini itu juga bisa dijalankan demokrasi secara efektif, secara tentu berkualitas kan gitu. Demikian juga tentu pilar lainnya itu tidak hanya pemilu dan partai politik, medianya. Itu media luar biasa, itu perannya luar biasa. Demikian juga lembaga survei sebetulnya untuk menyempurnakan kerja-kerja dari media itu harus ditopang oleh lembaga survei. Lah, yang tak kalah penting adalah civil society, masyarakat itu sendiri. Lah, masyarakat itu sendiri memang yang akan menentukan kita akan menjadikan demokrasi kita itu matang, mantap gitu ya, lalu bisa dilaksanakan dan bisa menghasilkan berkorelasi positif terhadap pemerintahan yang berkualitas atau tidak kan itu. Lah, ini yang menunjukkan bahwa ternyata catatan yang luar biasa tentang pemilu tahun 55 itu adalah pemilu yang demokratis, pemilu yang sangat representatif, baik secara suku, agama gitu ya, baik secara partai politik gitu, kebersamaan perempuan juga. Perempuan itu menariknya tidak hanya sebagai panitia dari pemilu yang luar biasa ditunggu-tunggu sejak merdeka, tapi juga mencalonkan diri gitu ya, kaum perempuan lah. Dan sayup-sayup sampai kebetulan ini memang sudah ditulis oleh Arsip Nasional tentang pemilu 55 dari dimensi historis gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya nyaris tak terdengar mengenai vote buying gitu ya. Ya karena belum ada politik pencitraan, tidak ada lembaga survei, tidak ada media darling gitu kan. Siapa yang di media darlingkan, siapa yang bisa kayak menjual citra-citra politik semata kan gitu, tidak, lebih lugas, lebih sederhana, representasi dengan buah, dengan binatang, dengan apa gitu ya. Jadi menurut saya menarik sekali ya, di mana memang diakui oleh Profesor Hupfit gitu ya, bahwa ini pemilu pertama dan patut menjadi landasan fondasi yang kokoh bagi Indonesia. Meskipun setelah itu vakum. 55 ketemu 71. 71 oleh Pak Harto dibuat fusi. Partai-partai yang banyak tadi itu riweh gitu ya. Lalu fusi. Karena memang sejarah pemerintahan udah lama, penuh ini ya up and down seperti itu. Sampai ada istilahnya 100 menteri gitu ya. Itu waktu itu. Lalu juga istilahnya dikubur hidup-hidupannya di partai kan gitu. Jadi memang ada kesulitan atau ada istilahnya tidak mudah mengelola negara besar seperti Indonesia yang sangat majemuk dengan aspirasi kepentingan yang warna-warni dan sebagainya itu. Maka di Orde Baru difusikan, disederhanakan, menjadi PDI gitu, Partai Demokrasi Indonesia, dan P3 Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Nah itu dua. Lah, Golkar sebagai functional group, golongan karya, bukan partai, mendapuk dirinya golongan karya. Nah, itu jadi namanya pun saat itu bukan partai, hanya golongan karya. Ya, tapi
konstruksi kekuatan itu yang terbangun segitiga memang. Jadi ada presiden, ada TNI, Polri gitu ya, di fungsi ABRI, lalu birokrasi dengan Golkar gitu kan. Itu jadi segitiganya di situ kokoh sekali. Jadi kalau kita membandingkan kalau antara seperti apa konstruksi kekuatan-kekuatan kita di Orde Baru sama Orde Reformasi, beda. Fragmentasinya luar biasa saat ini. Lah di era Orde Baru itu relatif homogen. Karena memang tidak ada kesempatan peluang yang luar biasa baik bagi partai maupun katakan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa sangat otonom, independen, selalu dioptasi karena sistemnya otoritarian kan gitu. Lah kita ketika masuk pemilunya lucu juga gitu ya. Dari pemilu ke pemilu pasti presidennya sama. Gitu ya. Yang tidak bisa ditebak mungkin wakil presiden. Dan itu menjadi domainnya presiden kan. Lah kelucuan yang kedua adalah DPR RI itu tidak hanya wakilnya rakyat tapi juga ada anggota dewan yang tidak perlu dipilih, yaitu di fungsi ABRI itu. Ya, utusan golongan. ABRI. Fraksi ABRI. Iya, TNI dan ABRI dan polisi itu tidak perlu dipilih. Jadi itu pastinya bukan betul-betul DPR ya, dalam arti yang mewakili rakyat karena tidak ikut pemilu gitu. Lah ini yang menurut saya, dan saya termasuk orang yang setuju dengan bahwa Indonesia itu konsepsi dari para pendiri bangsa itu luar biasa karena mengintroduksi, mengkonseptualisasikan ini loh DPR yang dipilih oleh rakyat, ini loh utusan daerah yang dan wakil golongan yang tidak perlu ikut kompetisi kontestasi, tapi fungsinya merepresentasikan daerah-daerah tadi itu, wilayah, komunitas dan sebagainya, karena kemajemukan kita itu luar biasa, termasuk orang adat, tokoh adat itu mewakili dan sebagainya. Lah itu yang diberangus di era reformasi menjadi DPD RI, bermetamorfosis dari utusan daerah menjadi DPD RI, tapi paralyzing. Di-paralyze karena tidak punya di pasal 22D itu tidak punya fungsi legislasi. Mana ada legislatif tidak bisa membuat undang-undang, ini agak aneh gitu ya. Jadi menurut saya itu yang terjadi ketatanegaraan kita dengan adanya amandemen konstitusi yang 4 kali itu, mulai 99 sampai 2002 ya. Sehingga undang-undang konstitusi yang sekarang ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002 gitu ya. Bukan undang-undang bukan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kalau Prof sendiri suka yang mana? Yang asli atau ya, karena rohnya hilang. Di 2022 itu hasil amandemen itu membuat konstitusi kita kehilangan rohnya. Kehilangan rohnya. Karena apa? Karena menurut saya tambal sulam gitu. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum itu konstitusi itu diocak-acik gitu. Hanya preambulnya yang tidak berubah. Dalam itu sudah gimana itu kan gitu. Lah ini yang memang harus diseriusi segera setelah kita pemilu, termasuk paket undang-undang politik kita ya, itu harus diperbaiki. Dalam artian yang sebenarnya jangan sampai kalau kita pemilu lagi berubah lagi yang kayak gini-gini lagi gitu ya. Nah, itu kalau perjalanan demokrasi kita memang relatif berkelok-kelok ya, penuh dengan onak dan duri yang menunjukkan bahwa sebetulnya antara tarikan untuk membawa Indonesia yang maju, yang progresif, yang demokratis, yang betul-betul menjadi negara modern, yang tata kelola pemerintahannya dengan sistem politiknya itu nyambung gitu ya. Ternyata ditarik mundur lagi. Lah ini yang menunjukkan kalau kita mulai tahun 99 ya, 1999 pemilu pertama kali era reformasi itu menurut saya itu terakhir kali kita menyaksikan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah itu menjadi lembaga tinggi negara. Lah
gantinya adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Saat ini itu bunyinya. Tapi begitu begitu rakyat meminta pertanggungjawaban, marah penguasa tadi itu. Nah itu yang nggak boleh. Karena mengapa kita menetapkan gitu ya, bersepakat gitu, menetapkan demokrasi kita partisipatoris dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Ketika rakyat tidak puas, kamu melenceng, berteriak mereka, demonstrasi terjadi. Tidak usah marah, karena memang kamu kita pilih kan gitu. Kamu ngelamar kerja menjadi capres dan cawapres waktu itu kan gitu. Lah ini yang selalu kehilangan apa ya, filosofinya, kehilangan teksnya kita itu. Lalu konteks saja gitu ya, seolah-olah demokrasi kita diterjemahkan sempit menjadi hanya pemilu, pergantian kekuasaan gitu. Lah ini yang memang akhirnya ada di rakyat nanti. Lah rakyat ini yang harus menjadi pemilih cerdas. Dan jumlah pemilih cerdas kita belum sangat memuaskan jumlahnya. Berapa persen, Prof? Ya ini kalau sebetulnya belum ada penelitian, tidak berani saya. Tapi dari persentase yang ditanya, berapa persen penduduk Indonesia yang lulus perguruan tinggi? Orang nggak sampai 6% dari total. Itu betul. Jadi karena tingkat pendidikan kita, tingkat masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi juga masih tinggi, signifikan. Maka mengapa food buying itu sangat subur, gitu ya, tumbuh subur dan sebagainya. Dan itu dimanfaatkan sebagai objek. Masyarakat itu bukan subjek lagi, objek gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Ketika harus meningkatkan kualitas demokrasi kita dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kuncinya ada di rakyat. Tapi menurut konstitusi juga rakyat itu harus dicerdaskan, harus disejahterakan. Tapi lagi-lagi susah, apalagi sekarang sembako mahal. Itu contoh gitu kan. Jadi kalau mau pemilu disayang-sayang gitu kan. Kalau perlu disuapin apa yang kamu perlukan, habis itu sudah lewat gitu kan. Nah ini yang mungkin masyarakat tidak bisa langsung gitu ya memintakan pertanggungjawaban, ya karena keterbatasan tadi itu. Baik Prof. Saya kembali ke Mas Yohan, lalu nanti ke Mas Arief. Mas, boleh di-upgrade? Di-upgrade udah berapa persen yang masuk tuh teman-teman? 49 ya, 49,35%. Jadi sampai pukul 15.36 di studio di Palmerah atau waktu Indonesia Barat, suara yang masuk dari 2000 TPS sampling random dari Litbang Kompas, itu udah 49%. Perolehan suaranya adalah, monggo Mas. Ya, dari 2000 TPS sudah 49% ya yang masuk. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin 22,77%, nomor urut 2 Prabowo Gibran 59,89%, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud 17,35%. Jadi ini hampir 50% sampel TPS masuk ya. Masih ada 51% lagi yang kita tunggu gitu ya. Dan itu berarti karena tadi disebut bahwa 2 jam setelah pemilu TPS ditutup, baru ini bisa diumumkan jam 3. Berarti kalau di Jakarta 2 jam, berarti di waktu Indonesia Tengah 3 jam, waktu Indonesia Timur 4 jam. Berarti data ini yang lebih banyak masuk dari Indonesia dan Timur, yang tengah, sudah Timur dan Tengah sebagian, dan tengah ya. Mas Yohan, kita tahu bahwa pemilih yang terdaftar di DPT itu 204 juta. Dan mereka tersebar di 823.000 TPS. Bagaimana sih cara menentukan sampling 2000 TPS itu? Ya, ini ibarat kita mau cek darah ke lab gitu ya. Kan diambil cuma berapa mili gitu ya. Dan darah kita yang dites di laboratorium itu sudah gambarin seluruh tubuh kita. Gitu ya. Hal yang sama ketika kita nggak mungkin kita 800.000 TPS kita lakukan semua. Itu tugasnya KPU, bukan tugasnya Kompas gitu ya. Tapi kita ngambil 2000 sampel saja
Kenapa 2000? Ya pertimbangannya tentu pertimbangan kaidah statistik yang harus dipenuhi. 2000 itu sudah masuk. Yang kedua tentu dari faktor biaya. Yang ketiga faktor juga waktu dan sumber daya manusia kita ya yang kita kelola. Dari 2000 TPS itu sebenarnya kita proporsionalkan dengan total TPS tadi gitu ya. Jadi misalnya kita ambil 2000 nih. Kalau gitu proporsionalkan di 38 provinsi nih. Ya. 38 provinsi tersebar di semua provinsi. Tersebar di semua provinsi. Jadi semua provinsi ada gitu ya. Tentu jumlah TPS-nya tergantung proporsi jumlah pemilihnya. Itu jumlah pemilih yang kita ambil gitu ya. Semakin banyak jumlah pemilih di wilayah itu, TPS-nya juga semakin banyak yang kita ambil. Karena itu dari total DPT yang 204 juta itu kan sebenarnya 52% itu kan di Jawa ya, hampir 55% di Jawa. Jadi otomatis TPS sampel kita itu 50% ada di Jawa. Nah, itu yang maksudnya proporsional itu. Jadi untuk gambaran populasinya kan 800.000 TPS. Kita ambil samplingnya 2000. Nah, 2000 ini harus menggambarkan yang 800.000 TPS tadi. Jadi teknisnya seperti ini, 38 provinsi kita proporsionalkan berapa persen sih jumlah DPT, total DPT itu kalau disebarkan ke masing-masing provinsi gitu ya. Misalnya Jawa Timur itu dapatnya 20%, anggap saja 20% atau 10% lah. 10% ada di Jawa Timur. Ya berarti kita ngambil dari 2000 itu 10%-nya harus ada di Jawa Timur TPS-nya. Oh, berarti 20 ada di Jawa Timur. Ada 200 ya. 200 ada di Jawa Timur. 200 harus di Jawa Timur. Nah, 200 itu di mana saja di Jawa Timur kan gitu. Turun lagi ke jumlah kabupaten kota di Jawa Timur ada 34. Kita proporsionalkan lagi 200 TPS itu nyebarnya harus proporsi di 34 kabupaten kota Jawa Timur berdasarkan jumlah pemilih. Oh, jumlah pemilih. Nah, misalnya di Surabaya itu 10% juga misalnya. Berarti kita ngambil 200 itu dari 10%-nya itu harus ada di Surabaya. 20. Jadi 20 TPS itu harus ambil di Surabaya karena proporsinya tadi. Nah, di mana turun ke bawah lagi 20 itu ngambilnya di mana di Surabaya? Kecamatan. Main kecamatan dulu. Kecamatan berapa jumlah DPT-nya kita ambil, ternyata misalnya Kecamatan Gubeng 10% misalnya. Ya berarti dia ngambil 2 misalnya. 2 TPS harus di Kecamatan Gubeng. Begitu sampai ini itu namanya multi state random sampling. Jadi acak itu bukan berarti acak-acakan ya. Acak itu ada sistematikanya. Ya semakin dia homogen kita acak. Ini kayak gini, ada 4 gelas. Ini udah homogen kan gelas semua. Ya udah kita ambil salah satu otomatis sudah mewakili. Karena udah homogen. Tapi kalau ada vas bunga, ada gelas, ada handphone di sini perlu kita homogenkan. Jadi biar tidak, nah itu namanya sistematik. Acak tapi sistematis ya. Itu jadi tadi bertahap itu berlapis sampai tingkat paling bawah, dan itulah kita derajat proporsinya memang harus menggambarkan populasinya. Populasinya kan jumlah pemilih dan jumlah TPS tadi. Begitu sih Bang Domu. Jadi memang prosesnya kelihatan mudah gitu ya, tapi di dapurnya itu rumit, terutama teman-teman yang bagian sampling ya, karena ujung tombak dari sebuah riset, apalagi survei-survei terkait yang berbau prediksi ini ya sampling ya. Selama samplingnya itu tepat, kokoh, hasilnya apapun sebenarnya kita PPD aja gitu loh. Kalau tadi sistematis sampai ke kecamatan, kelurahan, berarti kalau gini ini ada di kecamatan di Papua, di kecamatan di Kalimantan Utara, perbatasan ada gitu ya? Iya, diambil juga otomatis. Itu karena powernya berapa? Satu TPS itu 1 orang. Berarti di lapangan ada 2000. Di lapangan itu ada 2000 tenaga lapangan atau interviewer. Di atas interviewer itu kita ada 1 orang yang mengkoordinasi. Jumlahnya 500 total. 500 ya, 2001 orang kira-kira mengontrol, mensupervisi 5 tenaga lapangan lah. Jadi ada total 2.500 yang ada di lapangan. Belum termasuk peneliti Kompas. 2.500 itu tadi kita rekrut gitu ya. Freelance teman-teman terutama mahasiswa tingkat akhir, menengah dan akhir ya, yang kira-kira semester minimal semester 4 lah. Mereka yang selama ini terlibat dalam survei-survei Kompas, itu yang kita rekrut 2.500. Kemudian 30 peneliti yang kita turunkan juga ke bawah yang membawai koordinator, di atasnya koordinator. Itu belum termasuk yang ada di pusat data yang hari ini di Gedung Menara Kompas, itu ada sekitar 200-an orang di war room ya, pusat datanya. Di luar yang 2.500 tadi? Di luar itu, yang mereka terdiri dari
teman-teman konfirmator dan validator. Jadi ketika data masuk, kita konfirmasi itu ke KPPS-nya, benar nggak sih datanya ini? Jadi kita cek satu-satu. Oh, jadi misalnya saya melaporkan dari TPS katakan di Depok. Ya. Masuk ke pusat data di Palmerah. Pusat data konfirmasi ke KPPS-nya. Oh, bukan hanya saya. Jadi bukan hanya yang interviewnya. Verifikasi validasi benar, gitu. Berarti ada validasi proses check and recheck ya. Check and recheck. Nah, ini kan tersebar di berbagai wilayah ya, termasuk di ujung timur, di daerah-daerah yang susah sinyal. Nah, itu ngelaporin hasil penghitungan suaranya gimana nih kalau misalkan yang susah sinyal gitu, kendala-kendala gitu? Karena itu sebulan sebelumnya kita ke lapangan itu. Satu memang untuk merekrut tenaga lapangan. Memang sebagian besar kita rekrut di lokasi itu. Oke. Bukan kalau bisa ada di lokasi itu lebih baik. Kadang kan memang agak jauh ya. Rekrut orangnya nggak mudah. Jadi mahasiswa yang tidak jauh dari itu wilayah itu. Dan sekaligus kita ngecek sinyal, kondisi sinyal di situ. Memungkinkan nggak sih ketika secara sampling dapatnya di situ, mau kamu kita harus setia dengan sampling itu, harus komitmen konsisten ya. Sampling yang kita dapat ternyata susah sinyal, bagaimana? Biasanya kemudian sistematikanya kita geser, tapi tidak keluar terlalu jauh dari sampel terpilih. Ya. Dan kalau nggak percuma juga kita mempertahankan sampel, tapi data nggak bisa terkirim gara-gara sinyal. Nah, itu biasanya kita geser gitu ya. Tapi umumnya tidak terlalu banyak kasus demikian ya, karena kita tahu jaringan infrastruktur internet kita juga sudah mulai lebih bagus, lebih baik ya gitu. Jadi so far memang tidak ada kendala berarti terkait sinyal, tapi bukan berarti nggak ada ya. Ada beberapa titik yang memang susah memang ya, agak lambat lah, tapi ada sinyal tapi agak lambat. Nah, itu biasanya kita siasati, teman-teman tidak kita pindah sampling TPS-nya, tapi ketika ngirim itu si tenaga lapangnya harus nyari sinyal dulu. Geser dulu. Itu pernah kasus QuickCon 2014 itu kebetulan sampel kita di Papua waktu itu Bang Domo. Jadi sampai naik pohon untuk nyari sinyal untuk ngirim data demi quick count. Jadi karena untuk mempertahankan quicknya itu harus cepat. Jadi memang Kompas mempertahankan kecepatan tapi tidak melupakan apa pentingnya itu akurasi. Gitu ya. Jadi dua hal itu tetap kita Mas Yohan, saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, monitor. Mas Arief, dengar saya? Dengar. Oke, saya bergabung nih. Mas Arief, kalau tadi Litbang Kompas di ketika data 49% yang masuk, pasangan nomor urut 1 Anies itu perolehannya 23,36. Lalu Prabowo Gibran 59,72 dan Ganjar Mahfud 16,93. Apakah Mas Arief dan kawan-kawan juga menyelenggarakan quick count? Adakah hasil yang berbeda dengan ini? Terima kasih Mas. Iya, kebetulan saya tidak menyelenggarakan quick count. Kemarin membantu teman untuk menyelenggarakan quick count, tapi dari data yang dikirim tadi teman juga mirip-mirip. Artinya dari banyak lembaga survei yang menggelar quick count memang nampaknya trennya sama. Tetapi yang menarik ini bagi saya, swing voter dan dari banyak survei termasuk Litbang Kompas dan survei saya, kantor lama saya itu mirip kemarin. Ini mengerucut ke pasangan pos 2, di mana kalau data sementara yang masuk sekarang masih unggul ya. Itu yang menarik dari pemilih-pemilih swing voter ini kemudian mengerucut pada paslon Prabowo Gibran. Tetapi memang ini masih sementara karena data juga masih di bawah 50%. Kalau kemudian kita kumpulkan mungkin ketika sudah 80% lebih data masuk bisa stabil kemana arah siapa pemenang Pilpres 2024 ini dan apakah satu putaran atau 2 putaran. Begitu Mas. Baik, Mas Arief, kita tahu tadi terkait swing voters, kan jumlah pemilih di 2024 ini sekitar 113 juta atau 55% itu adalah generasi Z dan milenial. Apakah anak-anak muda yang mungkin pemilih pertama itu masuk di swing voter yang survei Litbangnya Kompas Desember kemarin itu mencapai hampir 29%. Apakah generasi zilenial itu di situ? Iya, kebetulan Litbang Kompas merilis survei, saya juga merilis survei di hari yang sama. Hasilnya mirip.
memang swing voter paling banyak di usia generasi Z milenial. Saya agak lupa angka persisnya, tetapi populasi terbesar swing voter itu ada di generasi Z dan milenial, dan kalau lihat hasilnya ini kemungkinan besar mengarah dukungan pada paslon 02, karena dari beberapa survei kemarin angka masih sekitar 48 sampai 52, ternyata hasilnya ini ada yang 59-60%. Mas Arief, apa kira-kira faktor magnet apa yang ada di Prabowo Gibran sehingga zilenial beralih ke sana? Itu normal atau ada sesuatu yang abnormal? Saya kira kelompok generasi Z dan milenial itu kalau yang pasti harus pakai survei pertanyaan kenapa generasi Z dan milenial ke 08. Tetapi yang saya lihat lebih ke gimmick politik apa yang ditampilkan oleh paslon 02 sehingga menarik bagi generasi Z dan milenial. Saya tadi sebelum coblosan ke TPS tanya beberapa anak muda yang kira-kira usia 20 sampai 30 tahun, siapa yang kau dukung? Banyak ke 02 dan alasannya karena gemoy, milenial dan lainnya dan sebagainya. Ini tentu kemenangan konsultan politik dari 02 dan menjadi PR bagi aktivis demokrasi, terutama ilmuwan seperti Prof. Sitio. Karena begini ya Mas, swing voter itu biasanya cenderung untuk mendukung penantang atau yang lawan rejim. Tetapi hari ini faktanya swing voter kalau ini kemudian nanti finalnya menang Prabowo Subianto dan satu putaran, pertanyaannya kenapa swing voter hari ini justru mendukung calon yang dalam tanda petik rasa petahana. Ini saya kira menarik karena kemarin saya sampaikan juga swing voter ini kalau tren dari pemilu ke pemilu sejak 2004 cenderung ke penantang, tetapi ini kalau hasilnya memang demikian, kenapa cenderung ke petahana atau calon merasa petahana, gitu Mas? Baik, oke, nanti Mas Arief bertahan dulu, nanti kita lanjut di situ. Prof. Siti, ya, terkait dengan fenomena swing voter, ada komentar? Iya, menarik ya. Kalau dikategorikan swing voters tadi itu mungkin dihuni oleh Gen Z sama milenial. Ini kebetulan anak saya milenial ya. Oke. 32 ya. Ya. Memang mengatakan ke saya, ini rumit banget kalau memahami Anies sama Mas Ganjar katanya. Nggak ringan gitu. Berat. Menu itu berat. Iya, cocok. Sementara teman-teman kayak kita itu maunya yang nyantai gitu ya. Anak saya karena kumpul saya kan, jadi diajak pikir gitu. Tapi teman-teman kalian beda mah gitu. Oh gimana? Santai aja, nari-nari, ini gitu, asik-asik aja. Betul kata Mas Arief tadi. Betul, makanya saya ketawa Mas Arief bilang, ya karena saya mendapatkan laporan itu dari anak saya yang tidak bohong, dia ngomong begitu. Terlalu berat, menunya Mas Anies berat, menunya Mas Ganjar, Pak Mahfud berat, gitu. Kalau bagi kita masih kurang malahan kan gitu. Ya ini ada kesenjangan. Jadi menurut saya mungkin asupan yang diperlukan oleh mereka tadi yang masih swing itu nggak usah berat-berat. Lah jadi ini tidak inline artinya antara perspektif orang-orang Gen Z dan milenial tadi itu dengan apa yang sedang kita hadapi sebagai negara bangsa. Nggak apa ya, tidak seiring sejalan gitu. Jadi ini termasuk mungkin ke depan harus ada semacam bagaimana kita mengantisipasi perilaku pemilih ya yang akan datang itu supaya negara kita itu bisa cepat maju gitu. Harus ada pendidikan politik ya. Iya, jadi pemilih untuk yang cerdas, pemilih yang kritis itu harus ditingkatkan terus jumlahnya. Tidak bisa gitu. Kalau cuman kita angin-anginan sekedar nanti 5 tahun lagi baru sadar dan sebagainya, terlambat ya, seperti ini. 5 tahun itu terlalu lama ya. Iya. Itu jadi ya kita nggak bisa marah. Saya jadi senyum gitu ya. Terlalu berat katanya, menunya terlalu berat gitu.
Jadi Mas Arief tadi itu benar ngomong seperti itu apa adanya. Nah, yang kita hadapi itu tidak seluruhnya yang menikmati betul ketika kuliah itu ya kuliah yang berdarah-darah, kan enggak. Kita feeding kuliah itu di pasca aja kita feeding mahasiswa pasca itu. Oh gitu. Sementara saya sekolah itu berdarah-darah banget di luar. Karena perbedaan generasi ya. Sisi tantangan dan perilaku udah berbeda. Beda. Iya. Generasi Gen Z, milenial itu generasi penikmat. Jadi generasi yang senang dengan ekonomi maju, tapi banyak healingnya nih. Iya. Kebanyakan healing dengan ya. kerja kerasnya. Iya. Kapan kerjanya kok healing melulu, saya bilang gitu kan. Kebanyakan healing, jadi pengen yang nyantai-nyantai terus ya Bang ya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke nanti jam 4 kita update lagi. Mas Yohan. Iya. Sekarang ada 81 lembaga survei termasuk Kompas yang terdaftar di KPU. Ya. Dari lembaga-lembaga itu biasa selalu ada kontroversi. Nggak bisa dipercaya lah. Bagaimana sih kita mengenali lembaga survei yang terpercaya? Yang kredibel gitu. Yang kredibel. Ya tentu tantangan bagi Kompas. Tentu mungkin yang paling mudah ya untuk kita jadikan ukuran pertama apakah mereka tergabung dalam asosiasi. Karena di asosiasi itu tentu ada semacam kode etik yang mereka sepakati bersama ya. Kalau Kompas kan sebenarnya bukan lembaga survei, kita lembaga media yang kebetulan melakukan survei. Karena kalau kita lihat merujuk sejarah ya, dulu survei itu yang memulai ya teman-teman media ya, dengan munculnya apa itu jurnalisme presisi, data jurnalism itu kan sebenarnya yang mengawali teman-teman media ya. Jadi produk jurnalistik itu tidak mata-mata dihasilkan dari prinsip jurnalistik yang konvensional gitu ya, wawancara ya, tapi mendalami itu kemudian menggali data, kemudian menghasilkan informasi yang kemudian disajikan ke khalayak. Itu yang dilakukan Litbang Kompas dengan pendekatan riset dikawinkan dengan pendekatan jurnalistik, itu yang kemudian jadi produk kita. Nah, memang dalam konteks kembali ke pertanyaan Bang Domu tadi, bagaimana mengenali lembaga survei ya tadi yang pertama kan sudah ada asosiasi yang sebenarnya melakukan kontrol ya di dalam mereka, otokritik ya. Dulu pernah 2014 atau 2011 ada lembaga survei yang hitung cepatnya itu berbeda dengan yang kebanyakan. Itu kemudian dipanggil Persepi waktu itu ya, tapi tidak hadir setahu saya. Jadi akhirnya memang ada upaya kontrol itu dilakukan oleh lembaga. Nah, ini pentingnya kemudian hal yang kedua itu adalah literasi terhadap survei gitu ya. Orang kebanyakan menganggap survei itu segala-galanya ya. Seringkali saya diskusi ke teman-teman, survei itu anggap saja ketika mirip kalau kita analogikan, kita cek suhu badan itu loh, ketika era pandemi kemarin masuk kantor Tribun pagi 37 gitu ya, pulangnya 40. Mana pernah kita nyalain cek suhu pertama itu? Tidak pernah nyalain. Yang kita fokuskan adalah cek suhu terakhir. Aku panas nih, aku harus ngapain? Minum obat, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, istirahat, besoknya balik normal lagi 37 misalnya. Nah, sementara ketika dalam konteks politik, survei itu dianggap logikanya macam-macam. Ketika survei hasil pemilu itu ternyata tidak sesuai survei, nyalain surveinya. Padahal kan beda itu. Survei itu diambil datanya ketika pada saat survei itu hasil pemilu ya, hasil pemilu gitu ya. Nah, kalau kita lihat hitung cepat ini kan sebenarnya juga tidak jauh beda ya. Ya ini kebetulan kalau menurut saya. Karena persepsi orang itu kan berubah terus. Iya, betul. Ya, ketika disurvei Bang Domu kalau sekarang Pilpres milih siapa? Bang Domu milih A. Terus kemudian 2 bulan lagi baru Pilpres. Ternyata Bang Domu milih B. Apakah Bang Domu kemudian mau nyalain jawabannya ketika disuruh? Ya enggak juga toh. Waktu itu aku sudah, Bang Domu mungkin mengalami pergulatan gitu ya. Banyak informasi yang dia konsumsi mempengaruhi persepsinya, akhirnya kemudian keputusannya memilihnya berubah gitu. Jadi itu banyak hal. Tapi yang jelas menempatkan survei itu sebagai alat membaca pola saja. Kalau bagi saya, masyarakat mestinya juga perlu menempatkan itu. Literasi terhadap survei itu penting. Misalnya apa sih bedanya survei dan apa quick count gitu ya. Kalau quick count ini kan bukan bahan bakunya itu bukan persepsi orang. Kalau survei kan kita tanya tadi persepsi orang.
Kalau quick count kita nggak nanya orang, Iya, kita benar. cuma nyalin hasil hitungan di TPS itu. Iya. Ya, jadi 20 ditulis 20, 30 tulis 30. Kemudian kita rekap seluruh sampel kita, jadilah angka yang hari ini kita tampilkan itu. Tidak ada pengubahan angka, tidak ada rekayasa. Tidak ada data, perubahan angka, tidak ada rekayasa. Karena itu Sesuai tadi di kita lapangan, melakukan konfirmasi, validasi terhadap langsung ke KPPS-nya gitu. Oke, nah untuk pendanaannya sendiri nih, untuk Litbang Iya. Kompas gimana nih? Soalnya kan ada juga yang bilang katanya survei itu hasilnya berdasarkan siapa yang danain katanya gitu kan. Nah, Iya. kalau Litbang Kompas sendiri gimana nih? Selama ini Kompas selalu mendanai sendiri biaya surveinya, dan kita umumkan itu setiap kali di laporan yang kita sajikan di harian Kompas dicetak itu kita jelaskan itu metodologi sekaligus sumber pendanaannya. Jadi itu kita umumkan untuk kemudian memberikan jaminan ke publik bahwa survei yang kita lakukan tidak ada kepentingan kelompok manapun. Bukan karena order ya? Bukan karena order ya. Yang orderi publik lah. Kata Gus Dur dulu kan, maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan ini bukan membela yang bayar. Jadi klien kita itu publik ya. Jadi untuk kepentingan publik, ya, itu tadi kembali ke fungsi kita, fungsi media itu cepat ini kan kontrol sebenarnya. Ya kalau Mbak Wiwi ya ketika era Malaysia, Filipina ya, itu kan lahir di Filipina, hitung cepat, quick count itu. Mereka mengontrol jalannya penyelenggaraan pemilu setelah pasca era Marcos itu ya. Kemudian kita juga mengalami hal sama kan, situasinya nggak jauh beda ketika era Orde Baru gitu. Wah ini setelah reformasi harus dikontrol Ya, pemilu fungsi ini. pengawasan media Fungsi ya. pengawasan, fungsi kontrol itu kan juga media, melekat ke media. Betul. Kenapa kita bikin hitung cepat, kita biayai sendiri. Jadi ini sebenarnya ini tidak menguntungkan Bang Domo secara bisnis kan ini. Ini keluar cost ini ya. Keluar ini cost ini Cost. sebenarnya. Iya. Kalau di total cost banyak dan kita tidak ya memang teman-teman di bisnis di Kompas menawarkan ke pihak mau nggak ikut ke momen acara-acara, kita kan bikin banyak acara event ya terkait launching ini. Itu pun juga bukan sesuatu yang kita utamakan karena kan isu kayak gini kan kurang menarik secara bisnis gitu ya. Beda dengan isu-isu yang lain. Tapi yang jelas ini sebagai bagian tanggung jawab Kompas dan peran serta Kompas untuk dalam proses mengawal pemilu ini gitu. Oke. Gitu. Mas Yohan sekarang jam 4 lewat. Iya. Ya jam 4 lewat 1 menit lah di studio. Ya. Mohon diupdate Mas. Berapa persen itu? Berapa persen itu ya? 61%. Wow, udah di atas 50%. Sudah di atas 50%. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin 23,93%. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran 59,37%. Dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud 16,70%. Kalau lihat data ini kan sebenarnya tidak jauh ketika awal kita baca tadi ya, 40 tadi ya, polanya udah kebaca gitu loh, nggak akan berubah drastis gitu ya. Yang berbeda mungkin ya angka di belakang komanya aja nanti. Iya. Prof Wiwi, tadi hampir sama pertanyaan saya, ada 81 lembaga survei. Seberapa besar dari 81 itu yang bisa kita percaya? Oke, kayak Kompas mungkin karena lembaga media. Dan terpercaya selama ini. Tapi dari 81 itu ya mohon maaf, ada juga yang baru muncul, kita baru tahu namanya gitu. Iya, kalau kita nggak percaya, mereka bilang kita itu punya asosiasi, yang masuk di asosiasi itu sudah di fit and proper test gitu kan, diawasi oleh ada dewan etiknya. Oh ya sudah, yang penting saya nggak percaya aja, kenapa gitu kan. Iya, karena apa? Nggak disebutkan dananya. Jadi kalau lembaga survei nggak sebut dananya, kita wajar kalau dicurigai ya. Ada apa gitu kan? Ini disebutkan. Doro funding saya itu ya Kompas kan gitu. Lah harus disebutkan. Penelitian juga begitu. Ini dananya dari APBN. Oh ini dananya join APBN dan gitu yayasan ini gitu. Harus begitu. Ada fairness. Jangan margin of error melulu gitu, respondennya jumlahnya segini. Kita juga tahu. Tapi karena dana tadi itu yang akan menentukan ini arah kiblatnya kemana. Nah, ada keberpihakan nggak gitu ya.
Karena masuk ke ranah publik, siapapun masuk ranah publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan gitu, menjejali informasi ke publik tanpa diberikan keutuhan tadi itu. Nah itu, jadi ada fairness lah. Dan mestinya memang untuk lembaga survei di Indonesia itu karena masih susu ya, apalagi kompetisi kontestasi kan riwah seperti ini ya. Kita juga menyaksikan bagaimana belum ada coblosan tanggal hari ini. Kemarin tuh kegundahan luar biasa dari kampus-kampus, para profesor sampai turun gunung, mereka bahkan budayawan nangis. Itu adalah keprihatinan yang sangat luar biasa. Tidak ada partisanship di situ. Keluar biasa karena cinta pada NKRI, kan gitu. Cinta kepada Indonesia. Lah kalau sudah seperti itu ya, apalagi ke lembaga survei kan nanti cuma nambah beban ini kan gitu. Apalagi dengan quick count cepat-cepat seperti ini, aduh, ngeluh gitu, mumet gitu kan. Nah, ini apa yang terjadi dengan kompetisi seperti ini? Kecuali kompetisinya itu sudah sejak awal kita ngendus itu memang positif, nggak ada masalah. Itu loh masalahnya. Jadi nggak ada yang diotak-atik, nggak ada yang lagi politisasi penyelenggara negara, ASN dipolitisasi, baik institusi maupun SDM-nya, bansos juga dipolitisasi. Ya udahlah, dirampok semua jadinya kan gitu kan, untuk hanya atas nama memenangkan kan. Itu yang nggak boleh. Ini yang menurut saya kalau ada fakta-fakta hukum, bagaimana mengelaknya kan gitu. Jadi ketika masyarakat, komunitas melalui civil society menyuarakan kebenaran dan sebagainya, itu jangan lalu dilecehkan atau dipandang apalagi dilaporkan gitu. Wah ini sudah namanya hukum kita jembalitan itu istilahnya. Jadi kita nggak boleh, negara kita negara hukum, bukan negara politik kita. Setuju. Prof, tadi nanti saya ke Mas Arief. Kalau sebelumnya survei-survei masih banyak di bawah 50%, sekarang 59%. Kita tidak boleh, maksud saya kita berpijak pada fakta dan data bahwa PJ gubernur, wali kota, bupati itu banyak yang bukan politisi. Dan sebagian mereka dipilih dari Jakarta. 271 PJ itu lebih dari 50%. Kemudian tadi ada kecurigaan ASN, TNI, Polri dalam beberapa kasus dianggap tidak netral gitu. Apakah ada data-data dari BRIN atau PPI menyangkut ini yang lebih konkret? BRIN tidak melaksanakan kajian yang khusus gitu ya tentang apalagi kayak politisasi bansos, belum gitu ya. Tapi kalau pemilu kajian pemilu memang dilakukan oleh kami baik LIPI maupun BRIN ya saat ini gitu. Tentu tentang netralitas ASN, netralitas birokrasi kita, ini bukan istilahnya fenomena baru, fenomena lama yang tinggal ini dikuatkan semakin jadi atau dikurangi atau sedang kan gitu aja. Nah sekarang jadi dengan penjabat tadi itu, penjabat yang 271 tadi itu. Luar biasa itu. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Anda? Gitu kan, kata Pak Jokowi. Saya bisa mengevaluasi tiap hari. Bisa itu disebut presiden pada 30 Oktober 2023. Jadi partai politik bisa sudah dilihat gitu kan. Lalu penjabat sudah bisa di birokrasi. Ya tentu
telah hampir mengakhiri seluruh teka-teki yang ada di benak para politisi dan kita semuanya tentang kepada siapa mandat kepemimpinan 5 tahun yang akan datang 20 Oktober 2024, 20 Oktober 2029 akan diberikan. Dan insya Allah ini sudah hampir pasti jatuh kepada calon yang kita dukung, pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Keharuan kita yang paling penting adalah karena kita tentu adalah bagian dari mereka yang mendukung pasangan 02. Ini adalah keharuan yang luar biasa. Ya. Bagi saya mungkin berbeda dengan Mas Nusron dan Bang Budiman karena saya ini 2 kali sebelumnya mendukung Pak Prabowo dan kalah. Ya. Sementara Mas Budiman dan Mas Nusron dan Mbak Samara 3 kali mendukung yang menang. Luar biasa ini. Tepuk tangan kepada 2 teman-teman. Dan karena itulah 3 orang ini sebenarnya guru saya dalam politik. Ya kan? Karena saya baru menang sekali, mereka udah menang 3 kali, kira-kira begitu. Yang kedua saya kira kita belajar tentang niat baik daripada tokoh-tokoh besar. Mustahil peristiwa hari ini ada dan angkanya begitu menakjubkan kalau pada hati 2 orang tokoh bangsa yang 2 kali bertarung pada 2014 dan 2019, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada niat besar untuk menyatukan bangsa ini. Dalam satu transisi geopolitik yang sering disebut oleh Mas Budiman, di mana Indonesia memerlukan situasi baru bahwa kita harus bersatu. Selamat datang kepada Gus Miftah. Monggo, monggo. Gus. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Jadi, niat baik dari 2 tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan saya ingin menyampaikan, karena ini adalah mimpi besar kita, marilah kita jadikan momen ini untuk kembali menyatukan bangsa besar ini, agar amanat sejarah yang diberikan kepada mereka, kepada bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat kita tunaikan bersama-sama sebagai sebuah bangsa besar. Inilah kegembiraan saya Mbak Samara hari ini, saya bersama dari cita-cita besar dan rupanya rakyat Indonesia memberikan dukungan sekali putaran kepada cita-cita besar itu. Saya sangat yakin dan optimis. Ini adalah tangga besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara kuat ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bang Fahri. Tadi Bang Fahri bicara soal persatuan. Mungkin kita ke Mas Budiman dulu. Siap. Mas Budiman, ini kan saya ingat ada Bang Fahri pernah menyatakan satu statement di dalam sebuah diskusi tertutup. Di mana Bang Fahri bilang bahwa sebuah peristiwa di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu itu tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Tetapi karena mereka berdua adalah negarawan dengan jiwa yang besar, persatuan itu terjadi. Nah dengan angka yang begitu besar gitu ya, 58% menurut quick count, apakah ini karena memang masyarakat kita itu ya pada dasarnya memang dari awal menginginkan persatuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Samara, untuk rekan saya Mas Fahri dan Mas Nusron. Tadi disebut oleh Bang Fahri tentang persatuan nasional. Ya. Tapi saya mau tambahkan, persatuan nasional tidak akan mungkin terwujud tanpa rekonsiliasi nasional.
Maksud saya begini, bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo di kabinet sekarang, itu adalah lambang persatuan nasional, itu betul. Karena beliau berdua pernah berhadapan dalam 2 pilpres dan kebetulan Pak Jokowi yang menang. Tetapi saya mau sedikit cerita, ada peristiwa ada peristiwa seiring persatuan nasional itu, yaitu rekonsiliasi nasional. Apa sih rekonsiliasi nasional? Rekonsiliasi nasional itu bertemunya orang-orang yang 25 tahun lalu pernah saling berhadapan. Itulah rekonsiliasi. Kalau persatuan nasional itu Pak Prabowo, Pak Jokowi berhadapan dalam pemilu. Tapi orang seperti saya, orang seperti Mas Nusron, orang seperti Pak Fahri Hamzah, Gus Jabo, 25 tahun yang lalu ya kita berhadapan dengan Pak Prabowo dan teman-temannya dalam perjuangan demokrasi. Kita bertemu, itulah rekonsiliasi nasional. Jadi rekonsiliasi nasional adalah Gus Jabo, saya, Mas Nusron, Mas Fahri bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, itu persatuan nasional. Karena begini Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, nek mung persatuan nasional saja, itu sekedar urusan kekuasaan dan kemenangan politik. Tetapi kalau rekonsiliasi nasional itu adalah, ini soal jiwa bangsa yang retak selama 25 tahun, kita ingin satukan dalam jiwa bangsa yang bersatu menghadapi dunia yang sedang berubah. Ya, kalau persatuan nasional mungkin ukurannya cuma 5 tahun dalam kabinet bersama atau 10 tahun. Tapi kalau rekonsiliasi nasional itu umurnya sepanjang umur Indonesia hingga bisa menjadi negara superpower ke depannya. Itulah rekonsiliasi. Jadi bukan cuma persatuan sama rekonsiliasi. Itulah dasar bagi persatuan. Di atas rekonsiliasi, persatuan nasionalnya akan lebih abadi. Saya kira itu. Terima kasih, Samara. Luar biasa. Mas Nusron, tadi kan bicara soal rekonsiliasi persatuan. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Mas Nusron ini kan santri. Dan saya lihat di sini ada teman-teman Samawi juga nih. Yang mendukung Pak Jokowi dan sekarang mendukung Mas Gibran, mendukung Pak Prabowo. Gimana Mas Nusron melihat antusiasme dan dukungan para santri dalam pemilu kali ini kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran? Tes. Pokoknya kalau menang itu ngomong apa aja enak. Wong menang bebas. Pak Hari ngomong apa aja juga enak. Mas Budiman ngomong rekonsiliasi juga enak. Mbak Samara ini bertanya apa-apa juga enak gitu kan. Saya pikir hampir mayoritas santri di bawah komando Gus Miftah mayoritas mendukung Pak Prabowo Gibran. Saya lihat banyak tokoh-tokoh sentral baik di NU maupun Muhammadiyah dan kiai-kiai pondok pesantren besar itu rata-rata semuanya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya yakin juga ini ada Bang Akbar Tanjung, meskipun Pak Prabowo itu bukan alumni HMI, Mas Gibran tidak alumni HMI, kemudian pasangan 01 ada alumni HMI, Pak Anies Baswedan, dan 03 ada alumni HMI, Pak Mahfud MD. Tapi saya tetap yakin mayoritas alumni HMI mendukung Pak Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya memang Prabowo dan Mas Gibran ini dicintai dan dipilih oleh lapisan seluruh masyarakat Indonesia, tidak segmented kelompok satu agama dan satu etnis. Kalau kita lihat di data exit poll, saya nggak ditampilkan oleh teman-teman di sini, di hampir semua etnis, data Quick Count,
hampir semua pulau dan hampir semua etnis, hampir semua provinsi, Prabowo Gibran itu menang, dan mungkin hanya kalah tipis di Aceh dan di Sumatera Barat. Itu aja. Selebihnya menang. Sekali lagi, saya terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian. Ini merupakan kemenangan keberlanjutan. Ini adalah kemenangan rekonsiliasi. Dan ini adalah kemenangan perdamaian. Ini menjadi bukti bahwa siapapun di Indonesia ini yang kampanyenya inklusif, kampanyenya tidak menyerang, kampanyenya teduh. Beliau memimpin, Pak Prabowo memimpin, 02 memimpin. Apa yang menyebabkan sebarannya tuh begitu dahsyat dan masif gitu? Bahkan ketika banyak orang bilang, oh ini nggak mungkin menang di area ini, nggak mungkin menang di area itu. Ternyata ini kita sendiri mungkin, saya sendiri at least ya mungkin nggak mewakili, sebagai pendukung kaget dengan betapa masifnya sebaran dan kemenangan Prabowo Gibran di daerah-daerah yang kita anggap pun seri. Gimana Mas Budiman ngelihat ini? Terima kasih pertanyaan Samara. Hal yang sama tadi juga disampaikan wartawan Bloomberg, wawancara saya tadi. Apakah Anda kaget dengan hasil cepat dan tebal ini? Saya bilang begini, tapi itu off air yang gak dimuat ya. Saya bilang, sebuah kemenangan besar, itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada dua kawan yang hebat, tokoh kita yang hebat namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menyumbang kemenangan tebal. Terus bagaimana menjelaskan kemenangan yang ada diraih di Jawa Tengah dan Bali? Itu karena kita punya lawan yang hebat. Maksudnya lawan yang hebat, begini, orang hebat itu benarnya berdampak besar. Salahnya pun berdampak besar. Kita punya lawan yang hebat yang punya kesalahan berdampak besar. Sehingga kita meraih kemenangan di basis lawan-lawan yang hebat itu. Karena kesalahannya berdampak besar. Karena memang orang besar. Orang kecil kesalahannya nggak berdampak. Orang kecil benernya nggak berdampak. Tapi kalau orang besar, salahnya berdampak besar. Dan itu membuat kita menang tebal di Jawa Tengah dan di Bali. Ya. Gimana Bang Fahri? Apakah betul? Tapi ini pertanyaannya gini, tadi Mas Budiman bilang soal kawan dan lawan gitu. Tapi lawan dalam kompetisi ya? Iya, tahu dong. Kan bukan musuh tapi lawan. Itu ada dua perbedaan dari dua definisi kata tersebut. Tapi apakah kemenangan ini karena memiliki lawan yang hebat atau memang spesifik orang-orang Indonesia memang sudah cinta saja dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kampanye dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu merangkul, tidak pernah menyerang, bahkan ketika kampanye terakhir berterima kasih kepada lawan-lawannya, berterima kasih kepada seluruh Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin Indonesia. Apa penyebabnya, Bang Fahri? Ya, saya kira ada 3 yang kalau saya bisa katakan itu. Pertama adalah karena di pasangan 02 itu
ada ide yang kuat dan kemudian dipercayai sebagai faktor yang dominan. Saya kira ini dulu yang mesti kita garis bawahi. Kita bersyukur bahwa rakyat Indonesia ternyata menyenangi jalan tengah, jalan rekonsiliasi, jalan persatuan, dan jalan keberlanjutan. Banyak meme-meme yang dibuat oleh kawan-kawan, kemajuan pastilah mengandung perubahan, tapi perubahan belum tentu mengandung kemajuan. Keren, keren. Jadi di situ sebenarnya memang kita ini unggul dalam ide. Saya mohon maaf, sementara nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya nggak usah dikomentari lagi, tapi memang tidak keluar dari ide yang solid. Itu lebih didominasi oleh kemarahan dan kekecewaan. Itulah yang menurut saya jadi lemah gitu loh. Jadi kita ini mengusung ide yang kuat, sementara lawan kita idenya tidak kuat. Tapi lebih didrive oleh perasaan, itu satu. Yang kedua, itu kita membentuk tim yang solid. Saya kira memang kalau dihitung, koalisi besar kita ini betul-betul satu koalisi kesadaran. Semua kelompok ada di sini, latar belakang yang disebut oleh Bung Budiman tadi, Mbak Samara sebutkan tuh, semua ada di sini, itu yang menyebabkannya kuat. Dan perkawinannya itu tidak ada paksaan. Dengan segala maaf di tempat lain itu ada yang agak terpaksa sebenarnya. Sehingga kalau kita mengajukan pertanyaan dasar tentang kenapa mereka berkoalisi, itu lemah. Sementara kita semua kuat. Nah yang terakhir adalah alhamdulillah yang tadi kita sebutkan, kita memiliki tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh besar, yang hati kita kemudian terpaut pada mereka dan percaya bahwa niat baik mereka adalah baik bagi bangsa ini. Inilah terutama yang ada pada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya kira 3 hal ini menurut saya yang menyebabkan kita kemudian melihat rakyat Indonesia memang mengarah ke sana. Di sini saya optimis bahwa demokrasi Indonesia ternyata menyebabkan rakyat kita memilih gagasan yang rasional, yang diikuti, bukan gagasan yang dipenuhi oleh emosi dan kemarahan. Saya kira itu kelebihannya. Dan selamat kepada rakyat Indonesia yang telah memilih dengan kemenangan yang tebal ini. Terima kasih. Nah ini kita ada bintang tamu tambahan dulu, Gus Nusron. Mungkin kita perlu panggil. Ayo Mas Mardigu, silakan naik ke atas panggung. Ini karena sebenarnya kalau di acara-acaranya 02 ini kita ini kebanyakan tokoh hebat. Jadi nggak habis-habis. Silakan Mas. Baik. Duduk aja di sini Mas, nggak apa-apa. Kita tanya-tanya. Silakan Mas Mardigu. Mas Nusron, sebelum saya ke Mas Mardigu saya mau nanya dulu nih. Setelah ini apa? Kita menang dengan kemenangan yang bisa dikatakan telak gitu kan. Apa? Ini kan Mas Nusron mewakili TKN juga. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan? Apa yang akan kita lakukan bersama-sama? Bayar utang. Bayar utang, oke. Bayar utang. Jadi kalau ditanya apa setelah menang ini, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, sekaligus tim kampanyenya, bayar utang. Bayar utang itu kepada rakyat. Ya kan? Jadi kita semua hari ini itu berutang budi kepada rakyat. Karena rakyat telah menitipkan suaranya, karena di atas kekuasaan apapun di negara demokrasi, kekuasaan paling tinggi itu adalah suara rakyat. Nah sekarang tugasnya Gus Miftah itu adalah merumuskan apa bentuk bayaran atau cicilan utang yang harus dibayar oleh Pak Prabowo dan Gibran serta para tim suksesnya ini kepada rakyat. Kepada rakyat masyarakat desa apa bayarannya, kepada guru apa bayarannya, kepada siswa apa bayarannya, kepada masyarakat santri dan pondok pesantren apa bayarannya, tetapi
ketiga paslon untuk perolehan suaranya. Dan kami berterima kasih pada akhirnya rakyat Indonesia mempercayakan kepada paslon nomor 2 karena hasil survei kami unggul. Jadi ya dari TKN sih kita simply benar-benar berterima kasih sekali kepada rakyat dan juga semua tim yang ada di lapangan ya, relawan. Kami di TKN juga semua kerja keras dari awal, meskipun survei kami bagus, kami selalu bilang kami tetap kerja keras. Karena apapun juga hasil survei, pada akhirnya TPS yang menentukan. Dan saya rasa yang paling dekat adalah quick count, begitu. Karena survei itu kan hanya menjadi basis data untuk yang terjadi per hari itu, per kurun waktu tersebut. Tapi yang namanya quick count itu lebih akurat, begitu. Dan dalam beberapa quick count malah realnya itu bisa di atas dari quick count, begitu. Kalau kita melihat sejarah ya, kalau kita melihat history. Realnya KPU nanti. Ya. Tapi di biasa bisa beda 1,5% tuh bisa di atas. Di beberapa kesempatan hasil survei yang sebelum masa tenang itu masih di angka 51, bahkan ada 50. Lompatan ke 58 ini di luar prediksi atau tidak? Sebenarnya gimana ya kalau bilang di luar prediksi? Kita itu nggak pernah mau menjadi apa ya suuzon gitu loh, kayak terlalu sombong atau gimana. Kita tuh di TKN dilatih. Kita pokoknya kerja keras, fokus, kita sosialisasi visi misi karena kita percaya visi misi kita ini bagus. Memang kita rancang untuk ya rakyat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia gitu. Jadi ya kita fokusnya itu aja, sosialisasi. Kita nggak terlalu mau kayak ekspektasi terlalu tinggi atau gimana. Tapi ya terima kasih sekali ada serangan-serangan black campaign dan rupanya rakyat Indonesia yang sebagian besar 52-56% adalah pemilih milenial. Mereka tidak suka dengan pola-pola black campaign, dengan pola-pola narasi bahwa Indonesia ini buruk, Indonesia ini diambang kehancuran. Mereka tidak suka dengan narasi-narasi seperti itu. Dan dari ketiga paslon, mungkin mereka lebih cocok dengan narasi bahwa mari kita berpolitik yang santun, yang gembira, dan mari sama-sama sesudah selesai kompetisi ini kita menjadi sahabat lagi, sahabat untuk membangun Indonesia sama-sama. Saya rasa pada akhirnya kita tidak boleh merendahkan masyarakat ya, bahwa mereka itu mudah ditipu, mudah dicurangi. Kita harus percaya bahwa masyarakat Indonesia itu sudah pintar. Mereka pada akhirnya akan dengan kritis memilih dari narasi-narasi yang tersedia. Oke, Pak Syarif, terkait dengan banyaknya ada juga laporan-laporan di masyarakat, terutama di TPS soal dugaan kecurangan-kecurangan. Betul, banyak sekali. Di 02, salah di satunya. 02 ya? Ya, salah satunya. Bagaimana menyikapi itu? Saya mungkin menyikapi dengan gini, fakta bahwa di Malaysia dan di Taipei pada saat dibuka sudah dicoblos pasangan 03. Itu fakta. Tapi kenapa selalu hanya ditujukan kepada 02 yang curang? Kami tidak punya perangkat untuk penyelenggara dan pengawas. Bagaimana kami mau curang? Dan kalau tadi ada yang mengatakan kekuasaan, saya punya fakta juga ya. Di detiknews.com itu 17 Agustus 2023, Ibu Puan Maharani mengatakan sangat mungkin PDIP menggandeng, Pak Ganjar menggandeng Gibran sebagai cawapres jika MK mengabulkan batas usia capres-cawapres. Berarti
ada preferensi untuk menggandeng anak dari Pak Jokowi yang masih menjadi presiden incumbent. Lalu saya juga punya data, ini fakta yang tertulis di kompas.com tanggal 15 November 2023. Pak Anies pun dari kubu Nasdem, tepatnya Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ali itu mengatakan, Pak Ahmad Ali mengatakan sangat mungkin jika Gibran jadi cawapres, kenapa tidak untuk Pak Anies. Jadi dari semua kubu ini paham begitu tinggi kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi sebagai presiden. 80% lebih pada saat itu kan, sekitar November itu masih 80% lebih. Saya rasa ini fakta yang semua orang tahu bahwa rakyat begitu mencintai Pak Jokowi. Artinya Mbak Seri menganalisa 58% salah satunya adalah suara dari Jokowi. Ya kita nggak bisa menjawab tidak ya. Berarti sama berarti analisa Bang Rambut ya tadi ya, bahwa emang ada penguasa di balik. Oh iya. Tapi begini, pertanyaannya jangan leading seperti itu, jangan leading opinion. Karena gini loh, kenapa kalau 02 atau 01 yang ingin menggandeng putra Pak Jokowi, seakan-akan itu hal yang demokrasi. Tapi kenapa ketika 02 yang bisa menggandeng Mas Gibran, selalu dikatakan kekuasaan sama dengan tidak demokratis, sama dengan kekuasaan, sama dengan ada kecurangan. Nah ini saya tanya, logikanya di mana? Ini kan namanya berat sebelah dong, berarti double standard. If you're with me, then you're my friend. But if you're not with me, then you are my enemy. Apakah seperti itu? Menurut saya itu agak sedikit arbiter ya, agak sewenang-wenang. Sewenang-wenangnya di mana nih Mas? Jadi gue bilang bahwa oke Puan dulu pernah ngomong begitu, itu kan nggak faktanya. Faktanya adalah enggak, Gibran nggak kita tarik karena kita tahu ada problem. Itu udah fakta. Omong-omongan sebelum itu sebanyak omong-omongan yang lain gitu. Tapi nggak bisa itu dijadikan sebagai fakta. Itu sebagai sebuah asumsi. Itu aja. Jadi, berarti Anda mengatakan Detik News itu bohong gitu? Mengutipnya bohong, Detik News? Saya nggak mengatakan itu bohong, tapi itu lebih sebuah, kalau dibilang itu yang ngomong itu adalah Mbak Puan, ya boleh aja dia punya pendapat itu. Betul. Tapi faktanya ini kan partai, bukan individu. Iya kan? Sama juga seperti Wakil Ketua Nasdem mengatakan mau mengundang Gibran, tapi kan akhirnya keputusan partai. Akhirnya keputusan partai lah yang berlaku. Ya kan? Kalau untuk PDIP jelas itu Bu Mega yang jelas-jelas sangat konstitusional, dan mungkin juga Pak 01 punya pandangan yang hampir sama gitu. Persoalan kita kan, kita ngomong soal penguasa bukan hanya cuma soal Gibran is one thing gitu loh. Ya kan, Gibran ada soal etika, ya kan, nggak bisa kita bantah. Bukan cuma kita yang ngomong, dan yang lebih banyak yang ngomong itu adalah, ya kan, kita nggak ngeributin Gibran jadi ini. Yang ngeributkan adalah kampus, mahasiswa, masyarakat pada umumnya, ya kan, yang meributkan mungkin. Maaf, saya potong. Kampus mana? Karena gini, UGM dan Unhas sudah menyatakan secara resmi itu bukan sikap institusi. Itu adalah personal yang kebetulan punya afiliasi dengan kampusnya, begitu loh. Jadi kalau Bapak bilang kampus, nah ini saya tanya dulu nih, UGM sama Unhas. Sivitas akademika, ya kan, saya nggak bilang juga. Sepertinya gini, Mbak Seri, Mbak Rambut. Bang Rambun ya. Tapi sepertinya Mas Widi tidak peduli ketika saya mengatakan bahwa di Malaysia dan di Thailand ada kecurangan. Ya, kecurangan dari 03. Tapi kenapa nggak ada yang peduli dengan kecurangan itu? Gitu. Kenapa? Bisa juga saya bilang yang nyoblos 03 itu mungkin orang 02. Yang punya, dibuktikan aja. Hanya kan kita sekarang sama-sama. Jadi jangan omong kosong. Kita nggak usah ngomong kosong soal itu. Tapi saya juga mempertanyakan kenapa media tidak pernah mempertanyakan itu, tapi selalu mempertanyakan kekuasaan gitu loh. Laporin aja ke Bawaslu. Oh, sudah kita laporkan? Ya udah, kan kita periksa kan. Bukti apa enggak kan? Nggak apa-apa aja. Nanti karena ada jalur hukumnya. Oh iya, ada. Makanya jadi juga nggak bisa kita bilang. Secara konstitusi ada jalur hukum. Iya, kita udah tahu lah permainan ini. Oke, Mbak Seril, thank you ya, Bang Rambut. Kita bicara kembali ke angka-angka lagi. Ini karena yang paling seksi sekarang angka-angka nih sebenarnya. Kita nggak perlu flashback lagi ke belakang. Ini sekarang angka-angka. Yang flashback kan dia. Jadi saya menjawab aja. Oke. Bang, apa yang dilakukan oleh tim Abang terkait dengan angka itu? Apakah internal juga sudah melakukan survei, Bang? Ya, kita sudah melakukan survei. Angkanya seperti apa, Bang? Ya, angka-angkanya sebenarnya yang udah seperti yang diomongin sama Andi, ya kan, Andi Wijayanto dan segala macam. Ternyata itu nggak, faktanya nggak. Kalau kita ngeliat quick count itu nggak sama, gitu aja. Ya kan, bagaimana, apakah kita salah? Ya mungkin aja kita salah. Mungkin aja perhitungan-perhitungan kita, atau ada hal-hal di luar dugaan yang kita nggak pernah tahu, yang kita ternyata nggak bisa kita pantau juga, gitu. Jadi metode-metode ilmiah sudah dilakukan sebisa mungkin, bahwa kemudian kalau itu salah, ya itu salah. Ya, atau kemudian ada faktor-faktor lain yang kita perhitung, itu yang jadi bahan evaluasi kita, ya kan. Nggak perlu kita nangis, nggak perlu kita mewek-mewek, ya ini faktanya. Jadi ya kita hadapin aja. Nah, buat kami adalah sebagaimana saya bilang,
Ini bukan soal kalah dan menang. Buat kita lagi-lagi ini soal demokrasi, gitu. Ya nggak apa-apa kalau Prabowo Gibran menang, ya faktanya dia menang di dalam perhitungan meskipun ada kecurangan, itu nanti kita bisa buktikan, gitu kan? Apakah seperti yang kita bilang kekuasaan itu bukan statement, itu fakta, gitu. Jadi buat kami adalah hal-hal seperti ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk berdemokrasi. Bukan kemudian kita tangisi atau kemudian kita marah-marah, ya kan? Tetapi ini harus kita tindak lanjuti dengan apa yang kita sebagai apa? Apakah nanti misalnya partai kita akan jadi apa? Apakah kita akan rekonsiliasi? Ya kita bukan orang partai, ya kan? Apakah partai mau berkoalisi dengan yang sekarang? Bisa ya, bisa nggak? Tapi itu bukan bisa jadi seperti itu. Bisa ya, bisa nggak, tapi Pak 02 kan udah bejubel juga orangnya. Iya kan, ngapain jadi gitu? maksudnya Kan bisa aja, pengen kan? diajak. Nggak ada kita ini orang. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang mengajak gimana? Pak Prabowo yang ngajak abang? Personal? Gua? Enggak. Pak Jokowi itu saya mau 10 tahun sama Pak Jokowi. Pak Jokowi minta saya juga, enggak, saya bilang. Saya nggak bisa dibeli, itu bedanya. Kami ini banyak yang nggak bisa. Tapi kalau 02 lewat kalau politik, koalisi itu partai politik, bukan kita. Ya kan, kalau kita mau apa enggak ya terserah. Itu kan soal individual. Tapi kalau lihat sekarang konstelasi sekarang ini adalah partai politik. Berarti artinya apa? Yaitu soal PDIP dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Ya, kalau seandainya ini memang real count yang menghasilkan itu, dan bukan juga dia yang hanya nawarin kita, kan nawarin 01 juga. Bukannya nggak mungkin. Bukan mungkin kita nggak akan ditawarin. Kita cuma kalau benar ya hasilnya ya 16, 17 atau mungkin 20%, mungkin yang lebih ditawarin 01. Nah, gitu. Langsung dijawab aja mungkin Bang Jokowi ditawarin gimana? Bang Ranggun. Gimana Bang Billy? Saya juga penasaran nih, pengen dengar. Begini, jadi kan sebenarnya diskusi tentang arah koalisi lanjutan atau siapa nanti yang akan menjadi oposisi itu kan ranah partai politik ya. Diskusinya bukan selesai dalam 1 hari 2 hari. Dan tentu juga kami percaya partai koalisi di kita pun merupakan partai koalisi yang sudah punya rekam jejak yang panjang, kemudian memilih ketua partai dengan cara yang bukan instan, kemudian nggak cuma turut memeriahkan pemilu, tapi kita percaya bahwa partai di koalisi kita juga bekerja secara konsisten. Dan kita melihat nanti ketika next koalisi ya, itu kita serahkan ke ranahnya partai politik, ataupun ajakan-ajakan seperti itu kan itu juga dealnya lewat tapi peluang itu tapi tetap ada kan? Ada ya? Paslon kami, Pak Anies, Gus Imin pun menyatakan ya semua kesempatan masih terbuka. Karena apalagi kalau semangatnya berbicara tentang bernegara dan berdemokrasi. Tapi kan kita perlu melihat apa yang kita suarakan dari awal, tentu kita juga perlu melihat faktor konsistensi. Ketika kita melihat ada proses yang tidak benar, masa kita mau masuk ke situ juga. Dan itu yang perlu nanti kita buktikan sama-sama, biarlah waktu yang menjawab. Dalam debat terakhir, Pak Prabowo juga sempat menyatakan close statement-nya bahwa akan merangkul dari tentunya. Mas Ganjar sama Mas Anies. Itu artinya bahwa emang ada peluang-peluang seperti itu. Artinya begini, Mas, ini bukan hanya bisa kita artikan sebagai koalisi politik. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat itu jangan sampai terpecah belah hanya karena kita beda pilihan begitu. Karena ya kita nggak mau lah ya ada polarisasi, konflik horizontal begitu. Karena ya Indonesia ini masa depannya lebih penting daripada sekedar keinginan atau syahwat politik begitu ya. Syahwat untuk mengalahkan orang lain, membuat narasi-narasi tandingan. Saya rasa nggak gitulah. Apalagi abang ini kan senior, udah lama juga gitu bantu Pak Jokowi, Mas Billy juga, Pak Anies juga ya. Ada yang diperbuat di Jakarta. Jadi kalau hari ini sih kami mensyukuri 59%. Ya syukur-syukur bisa kepala 6 gitu kan. Kepala 6, ya saya sih optimis ada potensi ke situ. Tapi survei internal ada sampai mencapai 60% atau survei internal saya belum bisa buka sampai pukul 7. Gitu kita udah ada arahan. Jadi kita punya exit poll sendiri. Bukan quick count tentunya ya, exit poll, tapi ya saya rasa saya nggak bisa mendahului TKN lah. Yang sekarang ada dari berbagai lembaga survei dan itu semuanya akreditasinya jelas, terpercaya. Ya kita hormati peran lembaga survei. Seperti itu. Cuma tentang angka boleh saya komentar dikit. Tentang angka itu kan sebenarnya yang menjadi batas atas tadi semua pernyataan para penyelenggara quick count kan menyatakan sebenarnya batas atas 02 itu
Kalau dihitungan semua lembaga kan angkanya capnya mungkin 54 sampai 56. Dan tentu kan ini fenomena yang mereka sendiri pun belum bisa jawab gitu. Iya. Dan kenapa tentu, sampai melambung ke angka 58 melewati sampai 60 sempat 60. Dan itu kan perlu waktu juga untuk membuktikan ya. Karena ini kan quick count kita berangkatnya dari kajian akademis, membuktikannya pun kita perlu kajian akademis. Kita perlu melihat. Di internal kami juga kami prediksi mungkin angkanya 02 adalah kisaran 40 ke atas, nggak sampai capnya 45. Dan di kami pun menarget 35 sampai 39. Sebenarnya itu kan hitungan-hitungan yang secara matematis dihitung dengan kalkulasi yang matang, dengan menghitung semua tren yang terjadi selama 1 tahun kurang lebih ini terjadi. Dan tentu kita perlu lihat juga fenomena apa di balik ini yang bisa menunjukkan sampai melewati batas atas semua lembaga survei. Oke. Jadi itu kita perlu lihat sama-sama. Ya, artinya itu ada di ranah lembaga survei yang nanti akan menjelaskan. Bukan hanya lembaga survei, tapi kita perlu melihat, kita perlu mengembalikan marwah kepakaran di tempatnya. Yeah. Selama ini juga kami memegang teguh bagaimana mungkin akhir-akhir ini suara akademisi bersuara, para perguruan tinggi bersuara. Mereka-mereka ini kan yang kita anggap memiliki kepakaran. Dan tentu selain lembaga survei, tentu kan kita memerlukan pihak netral yang bisa menilai ini. Ya, artinya kalau dari pernyataan Bang Billy bahwa angka yang di luar ekspektasi di angka 54 tiba-tiba menjadi 58 itu menjadi sebuah pertanyaan terhadap kredibilitas dari apa hasil dari angka-angka ini. Saya nggak mempertanyakan kredibilitas lembaga survei, tapi kita perlu melihat fenomena apa di balik itu dan apa yang bisa membuat booster angkanya bisa naik sekian persen. Kalau Mbak Sari itu ngelihatnya fix mungkin seperti kita bisa melihat ini DKI. Dulu kita yakin banget secara survei itu Pak Ahok menang, Pak BTP ya. Dan Pak Ahok waktu itu melawan Anies Baswedan. Waktu itu survei Pak Anies itu tidak mencapai, paling cuma belasan persen. Ternyata di putaran pertama itu dia bisa naiknya itu hampir 2 kali lipat. Itulah yang namanya silent majority. Orang-orang yang tidak bisa diketok pintunya oleh surveyor, tapi ternyata ketika hari pencoblosan mereka datang ke TPS. Nah, saya rasa ada faktor itu. Dan kemarin kita tahu ya, beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba muncul ada tudingan-tudingan hanya ke paslon 02. Saya rasa itu cukup banyak mempengaruhi hasil hari ini. Karena gini, ketika orang melemparkan black campaign, itu sebenarnya pedang bermata dua. Bisa orang percaya, atau malah orang merasa dibodohi. Ini kok permainannya seperti ini. Jadi, saya rasa masyarakat kita makin kritis. Bicara soal black campaign yang Mbak Sheryl sampaikan barusan, ada yang menarik juga Mbak untuk di DKI. Sebelumnya di DKI itu adalah dominasi Pak Anies dengan angka cukup besar dari beberapa survei. Dan ternyata hari ini di kawal pemilu saya cek, dan ternyata Pak Prabowo cukup tinggi bahkan. Sebenarnya begini, kalau kita ingat Pak Anies itu kantong suaranya di DKI, dulu itu kan yang mendukung dia Pak Prabowo. Jadi ada faktor itu. Oke. Jadi ketika saya belusukan ke bawah, itu banyak sekali orang yang memang dulunya itu adalah Pak Anies tapi karena Pak Prabowo, gitu loh. Jadi mungkin ketika harus memilih antara dua orang ini, ya mereka akhirnya memilih kan, kan nggak bisa milih dua-duanya. Mungkin dulu mereka suka sosok Pak Anies, matching banget, apalagi pendukungnya juga Gerindra, ada sosok Prabowo di situ. Nah saat ini ternyata Pak Prabowo melawan Pak Anies, jadi disitulah akhirnya mereka memutuskan. Jadi memang ini saya rasa sangat mungkin ya dijelaskan dengan kepakaran, karena ya kita lihat dulu bagaimana Pak Anies dengan mengagetkan, mengejutkan, ternyata angkanya jauh di atas Pak Ahok kan. Dia bisa menang gitu di DKI. Jadi ya saya rasa inilah yang namanya silent majority. Orang-orang yang oleh surveyor tidak bisa diketok pintunya, ternyata mereka turun ke TPS. Jangan-jangan angka yang 58 yang di luar ekspektasi kita semua, mungkin itu berada di swing voter juga, bisa? Kemarin sih swing voters itu disparitasnya kan antara 3 sampai 7% ya. 3 sampai 7. Sedangkan kami tuh kemarin survei-survei, sebenarnya survei internal kita tuh sudah mencapai 50, sekian persen. Jadi kalau memang ada swing voters 7%, berarti ada juga yang pindah. Nah perpindahan ini makanya saya bilang tadi itu, black campaign itu kan pedang bermata dua. Bisa orang percaya atau malah jadi kesel. Ya lo mainnya kayak gini. Jadi ayolah kita harus lebih cerdas lagi, karena ternyata pemilih kita sudah sangat cerdas. Karena sekarang kan harus informasi lebih terbuka ya. Mereka bisa akses dari sosial media, mereka bisa cross-check antar berita, mereka bisa membandingkan. Jadi bukan kita aja nih yang expert, rakyat itu juga makin expert karena mereka sudah capek dijadikan komoditas. Lagi-lagi digiring kanan kiri. Ya pada akhirnya mereka bisa riset sendiri, mereka bisa membandingkan data, mereka bisa mengecek rekam jejak, mereka bisa ya bisa membandingkan berita lah. Dan thanks to pers juga yang begitu banyak memberitakan dari berbagai angle. Bang Ramud, ada yang menarik juga. Sebenarnya di 03 yang menarik nih. Secara hasil survei itu merosot, Bang. Tapi secara angka partai justru itu tinggi. Bahkan Gerindra itu turun dan Golkar itu naik. Golkar naik. Bang, analisa Abang apa, Bang?
Saya juga nggak tahu ya. tapi kalau ngeliatin ininya sih dugaan. Jangan-jangan yang militansi itu yang itu Bang. Dugaan kita itu, dugaan kita adalah memang kan memang fokus yang kita ini kan 03 salah satu yang bukan salah satu, memang kita yang jadi fokus nih, yang dihajar ya kan, kira-kira gitulah ya kan. Dan dihajar bukan 02 yang dihajar Bang selama ini. Nah, ini pernyataan wartawan loh, bukan saya. Enggak 02. Siapa yang ngajar 02? Kita nggak ngajar. Kalau kita mengkritik soal demokrasi itu kan mengkritik soal sistem kan. Oke. Kita mengkritik soal penguasa kan. Soal bansos itu ngomongin soal penguasa kan. Jadi analisa angka-angka itu Bang. Ya kan berarti kan artinya. Iya kan artinya. Padahal bansos itu datanya dari Mensosnya dari PDIP. Enggak, ternyata yang dipakai bukan data Mensos. Itu udah di-confirm. Itu bukan data Mensos. Jadi Mensosnya bahkan disingkirin kan. Nggak, dalam hal ini dia nggak dilibatkan di dalam soal bansos. Jadi soal bansos itu fakta lah, bukan. Padahal rapat paripurna masih diundang loh. Saya bingung nih bilang nggak dilibatkan. Ya nggak dilibatin. Jadi kamu juga nggak tahu kan apa yang terjadi. Oke, suara Bapak tahu lah. Jadi artinya itu udah ada faktanya. Diceritain kok Pak Bigbeona. Bu apa dalam ratas-ratas soal bansos itu Bu Risma memang nggak dilibatin. Itu semuanya diambil oleh PMK. Yang biasanya itu dilakukan oleh bansos, itu fakta. Bukan kita yang ngomong. Bang, tapi bentar Bang, saya masih tertarik sekarang makanya ini saya mau ngomong itu. Kalau malah tinggi nih, angkanya udah tinggi PDIP ini. Makanya itu yang sebenarnya angka secara pasangan. Berapa persen ya sekarang PDIP? Hampir 20. Ada hampir 20 ya. Gerindranya berapa? Gerindranya di 12. 12. Masih jauh. Kita bisa mungkin PDIP bisa nomor 1 lagi ya kan. Memang agak unik nih mengenai hal ini. Karena padahal kalau kita lihat bahwa kemarin tuh memang juga ininya adalah menggenjot paling nggak sama ya antara ini. Nah tapi bukan yang nggak mungkin, ini subdugaan saya aja, saya sendiri nggak tahu. Tapi bukan yang nggak mungkin mereka yang milih PDIP itu belum tentu milihnya Ganjar. Ya kan, dan itu basis realnya PDIP itu 20%. Artinya kader PDIP belum tentu milih Ganjar. Bukan kader, voter. Bukan kader. Saya nggak ngomong kader. Jadi partainya milih PDIP. Jadi bisa jadi misalnya karena mereka dapat bansos, karena ada faktor Jokowi, gitu ya kan? Faktor Jokowi, jadi mereka nggak milih Ganjar, tapi milihnya Prabowo. Tapi parpolnya milih kan? PDIP. Tapi sebagai voters terhadap partai, mereka tetap pilih PDIP. Dan PDIP ini kan nggak banyak ditekan. Ya kecuali benderanya diambil-ambil ya kan? Ya kan? Nah, artinya ini dugaan saya adalah bahwa voternya PDIP tetap itulah PDIP yang diganggu memang kalau kita samain. Ini memang yang yang kita nggak dapat adalah di Ganjarnya. Jadi orang melihat, jadi ini orang menariknya adalah ini dipisahin. Orang dulu kan orang mau di PDIP pasti Ganjar, ternyata enggak. PDIP-nya naik, ya, bahkan mungkin naik nih, bisa sampai 22%. Ya kan? Dia naik, tapi calon presiden yang diangkat jadi turun. Artinya apa? Artinya menurut saya di sini bahwa di dalam campaign yang dilakukan untuk menekan calon presiden itu lebih masif. Ya. Dibanding pada parpol. Kalau PDIP tinggi itu nggak curang ya? Nggak curang kan kalau PDIP tinggi ya? Nggak curang, nggak curang ya. Tapi kalau 02 pasti curang ya? Kemungkinan, bukan saya nggak bilang 02. Ini penguasa. Kan ini kita ngomong penguasa. 02 dapat manfaat, untung aja. Ya kan? Menurut saya yang kerja itu memang penguasa. Ya dapat untung ya nggak pak? Ya mungkin itu faktanya. Ya kan bahwa kita apakah kita bilang mau kita persoalkan? Ya jelas kita persoalkan. Selama ini yang kita persoalkan adalah penguasa yang bagi-bagi bansos. Itu kan yang kita persoalkan. Ya kan kita nggak ngomong 02. Tapi ketika menteri Anda ini korupsi bansos nggak apa-apa ya? Ya kita nggak usah ngomongin itu. Kenapa nggak usah diomongin? Itu kan Gerindra juga penguasa. Ya kemudian saya PSI bukan Gerindra. Iya, who cares? Ya kan, memang karena kamu nggak ada menterinya, kamu nggak pernah masuk parlemen. Saya masuk parlemen di DPRD dan kita yang bongkar. Di PDIP diam-diam aja ketika ada dana siluman di DKI. Kalau kamu mau membicarakan hal itu, saya bukan orang partai, saya bukan orang PDIP juga. Buat apa? Kamu ngomong begitu nggak ada gunanya, ya kan? Saya cuma ngomong kalau ngomong kosong selama ini. Ya kan mengenai PSI, tapi saya nggak mau ngomongin soal PSI, tapi saya mau ngomongin lagi soal ini. Iya, Bang, kita ngomongin soal PDIP, Pak. PDIP. Nah, jadi saya mau bilang soal 20% itu bahwa soliditasnya adalah di parpol 20%. 20%. Jadi kalau mau saya bilang, itu partainya itu, menurut saya itu suara partai yang memang bukan kader ya, tapi voternya. Bahkan dugaan saya banyak yang
yang tadinya mungkin nggak milih PDIP, ya nggak milih PDIP, tapi mereka cukup terpesona dengan apa yang dilakukan Ibu Megawati, dengan berbagai macam, termasuk jadi korban. Ini kan korban PDIP kan, ya kan, dengan Jokowinya, Pak Presidennya seperti ini, dan juga Gibran ya kan, orang jadi bersimpati. Jadi kemungkinan ini ada geseran ke sana, dugaan saya. Dugaan ya. Ya kan, bahkan bukan nggak mungkin kalau kita lihat di luar, jadi di luar ini partai dalam komposisi partai, justru PDIP ini dapat untungnya. Yang nggak diduga juga oleh PDIP menurut saya nggak yakin PDIP bisa menduga bahwa ternyata ininya cukup besar gitu ya. Jadi banyak hal-hal kalau dari sisi kita 03, banyak hal-hal yang menurut kami memang di luar dugaan. Di luar dugaan. Jadi apakah itu patut kita persoalkan, kita harus evaluasi. Tapi artinya tetap disyukuri bahwa PDIP secara parpol masih di atas 20%, Bang? Ya, kalau kita melihat bagaimanapun, kita selalu harus mensyukuri apapun berkah yang kita dapat. Ya kan, kalaupun kita kalah di satu tempat, tapi PDIP kita juga suka senang. Karena kan pendukungnya Pak Mas Ganjar dan itu partai Mas Ganjar. Gitu ya, kita senang aja. Jadi, maksud saya adalah, ini kan berarti, ini lagi-lagi bukan skor kalah menang, tapi orang kemudian melihat bahwa bagaimanapun PDIP dianggap sebagai partai yang memang perjuangan demokrasi dan perjuangan etika, dan juga mungkin partai-partai pendukung yang di tempatnya Anies ya, yang mungkin menyuarakan hal yang hampir sama soal etika dan segala macam. Nah, kita balik lagi ke Pilpres nih, Bang Rambun. Mau nanya nih soal tadi kan dibahas juga, disinggung soal suara di DKI Jakarta. Kemarin kan di last minute nih Pak Ahok turun gunung nih. Nah, katanya kan diturunkan untuk menaikkan suara di DKI. Nah, tapi ternyata masih di terbawah. Ya, makanya kan saya bilang tadi, itu kan harapan, ekspektasi. Ya kan? Bahwa itu kemudian tidak terjadi, dan apalagi itu kan udah di ujung-ujung juga ya. Jadi menurut saya sebenarnya pekerjaan yang dilakukan Ahok itu hanya tambahan aja. Kerjaan-kerjaan yang kita lakukan itu tuh udah cukup lama gitu. Bahwa kemudian hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, yaitu fakta. Jadi nggak perlu juga kita tangisi atau kemudian kita jadi marah-marah atau kemudian nyala-nyalahin lembaga survei yang melakukan quick count itu nggak ada. Ini bukan akhir dari segala, masih ada waktu 5 tahun lagi kita bersiap untuk melihat masa depan. Yang penting kita melihat masa depan Indonesia ini harus lebih baik lagi. Bang Billy dengan angka ini cukup puas? Ya, yang namanya kalah mana ada yang puas. Artinya mana angkanya cukup di luar perkiraan. Seperti pernyataan awal tadi, kan urutannya ini sudah kita prediksi. Tapi tentang angkanya itu kan masih jadi perdebatan. Tentu kita perlu lakukan penelusuran lebih dalam ya, secara internal. Nanti juga kita perlu mendengarkan pakar-pakar berbicara tentang angka-angka ini. Dan tentu juga kita melihatnya bahwa capaian-capaian di beberapa provinsi yang menurut kami secara internal akan dicapai, kita bisa nomor 1 mungkin belum tercapai, itu kan kita perlu jadikan evaluasi juga. Kita nggak bisa hanya lihat potret DKI Jakarta aja kan, kita perlu melihat potret di daerah yang lain juga, di provinsi yang lain juga. Untuk Mbak Sheryl, dari angka ini apakah sudah dilakukan, artinya sementara, evaluasi sementara, ada beberapa kantong yang sebelumnya mungkin tidak diperkirakan akan dimenangkan oleh pasangan 02. Kita tentunya udah punya analisa di setiap kantong ya. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak meleset ini. Cuman saya setuju dengan Mas Billy bahwa ya pada akhirnya kalau kita mau mempertanyakan angka-angka ini ya biarkan tiap lembaga survei aja menjelaskan. Kita nggak bisa lah melangkahi mereka lalu kita yang menganalisa data mereka ya. Karena kan mereka itu punya sampel yang berbeda. Setiap lembaga survei punya sampel yang berbeda tapi hasilnya mirip-mirip. Jadi ya saya sepakat dengan Mas Billy. Dan saya juga sepakat dengan Mas Rambun ya bahwa ya kita juga nggak bisa nyalain lembaga survei kan, mereka kan sudah berusaha seprofesional mungkin gitu. Jadi ya kita masih mengamati lah sampai nanti, kan biasanya tuh jam 7 tuh udah full kan. Biasa datanya udah 100% gitu ya, kita tunggu bersama aja. Ada yang menarik nih Kang Wid. Ternyata disusul nih Golkar jadi yang kedua setelah PDIP, Gerindra. Sekarang naik. Iya, di berapa persen Gerindra? Gerindra sekarang di angka 13,96, ini data masuknya 25,45%. Untuk parpol masih kecil ya. Seperti itu. Mbak Sheryl, dapat informasi juga teman-teman tim pemenangan itu kumpul di Istora ya? Nanti mungkin juga ada statement. Apakah memang ini udah langsung klaim kemenangan nanti seperti? Enggak, tentunya itu kita mempersiapkan karena kita menghargai kerja keras semua relawan. Kita kan relawannya besar sekali ya, ada berbagai simpul lah.
Jadi kita ya ingin bersuka cita bersama lah. Apapun hasilnya, kita ya seperti tadi Mas Ramon bilang, kita sudah berusaha bekerja dengan terhormat dan bekerja keras. Jadi apapun hasilnya, kami ingin relawan itu merasa dihargai, bahwa kami hadir, kami berkumpul bersama. Pak Prabowo rencananya akan menyapa para relawan setelah quick count selesai, dan ya kami harapkan ya mereka bisa merasa dihargai dengan bertemu langsung dengan paslon yang didukung selama ini. Oke, Bang Rambun, sudah ada komentar dari Ibu Mega terhadap tim tidak terkait ini? Saya belum dengar ya. Belum dengar ya? Artinya belum, di secara internal belum ada menyampaikan. Karena tahu saya sih mungkin hari ini ya, sore kita akan parpol pendukung dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan kumpul di Tengku Umar ya. Langkah selanjutnya Pak, sudah ada kita belum tahu. Belum tahu juga. Kalau saya sih kita kan relawan ya kan. Relawan. Udah selesai kerja ya kita balik lagi kerja seperti yang biasa. Ya kan? Nyari duit lagi ya, kembali ke kehidupan nyata ya. Kehidupan nyata, nyantai aja kita. Oh gitu ya. Iya, kita nggak perlu sakit hati ya. Kita tunggu berapa tahun lagi, kita siap-siap lagi aja. Iya, mantap Bang. Bang Willy gimana? Dari Bang Surya Paloh sudah ada? Belum ada, saya rasa kan perlu perhitungan yang matang juga ya untuk kita mengeluarkan pernyataan. Atau dari Pak Anies sendiri? Dari Pak Anies tadi setelah quick count sempat menyatakan pernyataan singkat tadi di posko beberapa menit sebelum inilah. Menyatakan bahwa ya kita tetap menunggu real count yang pertama. Kemudian yang kedua juga tim hukum tetap bekerja dan tetap kita melihatnya ini dalam situasi yang optimis ya. Tentang nanti yang dalam beberapa hari ini, mungkin dalam beberapa jam ke depan akan ada hal-hal yang akan disampaikan, ya kita patut tunggu sama-sama. Gitu. Dan tapi kita ini sih, kita nggak gampang melaporkan orang kok. Jadi gitu ya. Ya nggak perlu menyewa lembaga koalisi masyarakat sipil melaporkan, tapi kita perlu perhitungan yang matang. Baik. Terima kasih Bang Billy, Mbak Sheryl. Terima kasih Bang Rambun, terima kasih ya atas pencerahannya, atas juga semangatnya. Terus berjiwa besarnya dari Bang Rambun dan teman-teman. Mbak Sheryl, makasih atas waktunya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Kang Widhi dan juga terima kasih kepada narasumber kita kali ini. Mungkin tadi agak sempat mungkin beda pendapat, tapi kan karena ini masih quick count, masih ada mungkin perubahan-perubahan sedikit. Ini masih belum bisa dinyatakan menang ya, karena ini masih bisa disebutnya unggul ya. Dan semoga siapapun nanti yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini semoga mampu membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Nggak perubahan mungkin ya, menuju yang lebih baik. Itu tagline soalnya. Itu tagline. Banyak kampanye. Oke. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita udah ini hari gembira. Udah gembira. Ngomong apa lagi? Oke, kalau begitu. Karena kita sudah berada di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita kali ini. Saksikan terus program-program kita lainnya. Di hari ini juga bakal ada podcast lainnya, tentu membahas soal quick count, masih membahas soal quick count. Dan untuk itu kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dari kemarin.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama program Overview, obrolan virtual. Untuk edisi hari ini khusus Pemilu 2024 hari Rabu 14 Februari 2024. Kita akan membahas tema terkait dengan pemilihan umum, terutama dengan Pilpres. Dan ini berangkat dari kacamata Kota Solo. Betul. Adalah Gibran versus PDIP di kandang banteng. Ya, Tribuners, ini pemilu 2024 untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden tentunya ini digelar hari ini. Suara masyarakat di Kota Solo ini menjadi rebutan yang begitu sengit antara dua kandidat Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan Solo pun ini disebut-sebut sebagai kandang PDIP atau menyebutnya kandang banteng. Namun kini suara PDIP di Solo kini terancam tergerus dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dan hasil perhitungan di TPS 34 Manahan, tepat Gibran memberikan hak pilihnya, ini Prabowo Gibran sejauh ini unggul dengan 110 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin memperoleh 3 suara, dan kemudian pasangan Ganjar Mahfud mendapat 53 suara. Betul, kemenangan dari Prabowo Gibran juga tercermin di TPS dekat kediaman Presiden Jokowi, di mana di TPS 04 Banyuanyar, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 126 suara, disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan 55 suara, dan pasangan Anies Muhaimin dengan 52 suara. Sementara dari hasil quick count dari Litbang Kompas hingga pukul 15.19 waktu Indonesia Barat yang tadi kami kutip, suara masuk sebanyak 42,80%, pasangan nomor urut 01 memperoleh 22,52%, kemudian pasangan nomor urut 02 mendapatkan 59,95%, dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 17,52%. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang telah hadir secara virtual. Saya akan sapa yang pertama ada sosiolog politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, ada Pak Reza Akbar. Selamat sore Pak Reza Akbar. Selamat sore Mas Gilang dan Mbak Melani dan semuanya yang menyaksikan acara ini. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Ya, baik. Dan juga sudah hadir bersama kita Dekan Visip Unisri, Pak Suwardi. Selamat sore Pak Suwardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan di studio. Selamat sore Pak Reza. Oh iya, ada Pak Suwardi. Selamat sore Pak Suwardi, apa kabar? Ya baik Mas Reza. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Suwardi terlebih dahulu. Pak Suwardi, tadi dengan data-data yang sudah ada beberapa dari dua saja ini sudah terlihat kemenangan Prabowo Gibran di dua TPS. Yang pertama di TPS tempat Gibran nyoblos dan juga TPS dekat dengan kediaman Pak Jokowi. Walaupun kita juga masih menantikan seperti apa hasilnya dari di kediaman Pak FX Rudi ya. Kalau Anda melihat dari data ini, apakah kemudian terbukti bahwasanya Gibran betul-betul bisa memecah suara PDIP di kandang banteng, terutama di Solo, Pak Suwardi? Kalau pecahnya pecah, Mas. Kalau pecahnya pecah. Dalam arti pasangan 02 yang kemudian diusung oleh koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Partai Gerindra, ini mampu memperoleh suara signifikan di Solo. Sedangkan pasangan 03 itu juga akan memperoleh suara yang cukup besar juga, karena memang Solo ini mau tidak mau harus dipahami sebagai kandang banteng, gitu, kandang banteng. Tetapi jangan lupa bahwa TPS di mana tadi disebutkan itu TPS kawasan dalam tanda kutip kawasan elit, Mas. Jadi orang-orang yang berada di sekitar TPS-nya Pak Jokowi, TPS-nya Mas Gibran, itu adalah mereka yang secara status sosial ekonomi, nah ini mestinya bagiannya Mas Reza ini, itu adalah ini mereka yang status sosial ekonominya cukup mapan. Tapi mungkin barangkali nanti kalau di daerah-daerah yang agak sosial ekonominya agak rendah gitu, di mana peran partai politik PDIP itu cukup dominan di situ, cukup kuat di situ, saya kira baru mungkin akan terjadi perimbangan suara pemilih yang cukup signifikan.
Begitu. Oke, berarti kita masih perlu menunggu dan juga Mas. tidak Harus bisa menunggu terlalu daerah-daerah dini ya lain. Pak ya, dari dua itu Jadi, saja ya Pak ya. ya, jadi itu 2 TPS itu sama sekali tidak mewakili representasi dari TPS-TPS yang ada di Solo. Baik, sambil kami update juga Pak, ini tadi sekitar jam 3 itu baru dimulai untuk perhitungan suara di TPS 024 Pucang Sawit tempat FX Rudy seperti itu. Kita akan update lagi nanti. Terima kasih Pak Suwardi untuk awal terlebih dahulu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwardi. Saya ke Pak Reza ini. Pak Reza, kalau melihat kalau tadi dari 2 TPS, kalau tadi Pak Suwardi mengatakan ini belum mewakili seperti itu. Kalau dari Pak Reza sendiri seperti apa ini? Saya ingin flashback sebentar pada bulan November lalu ketika kali terakhir saya hadir di acara Overview. Waktu itu saya berbicara dengan Mas Guntur Romli sebagai juru bicara atau salah satu anggota dari tim pendukung 03. Nah, dari awal saya katakan bahwa ada ambiguitas dari bagaimana partai menyikapi fenomena majunya Gibran sebagai wakil atau calon wakil presiden ketika itu dari Pak Prabowo. Ambiguitas ini menjadi cukup bisa dipahami secara tradisional, membayangkan bahwa tradisi politik di Indonesia seolah-olah banyak dipahami oleh banyak orang memberikan advantage pada mereka-mereka yang diposisikan sebagai korban, sebagai victim. Jadi PDIP agak mengambil jarak dan memberikan sanksi secara terbuka dan terang-terangan pada Gibran hanya untuk menghindari kemudian terkonstruksi kesan bahwa Gibran adalah korban dari represi, korban dari persekusi politik PDIP yang nantinya akan memberikan keuntungan elektoral pada beliau. Tapi ketika itu saya katakan bahwa persoalan bahwa siapa yang tampak diuntungkan itu menjadi memiliki keuntungan elektoral dalam pemilu di Indonesia sebenarnya hanya mitos. Karena setiap pemilu, baik itu pileg ataupun pilpres, memiliki karakternya yang unik pada setiap era atau generasi. Dan kemudian justru yang paling berbahaya, dan ini bukan mitos, yaitu adalah kemudian ambiguitas partai terkait penyikapan partai terhadap Gibran ini bisa menghasilkan kebingungan, ambivalensi di akar rumput mengenai siapa yang sesungguhnya PDIP, siapa yang sesungguhnya representasi dari PDIP, siapa yang sesungguhnya maju mewakili PDIP, apakah Pak Ganjar ataukah Gibran. Dan persoalan itu ini yang menjadi akar bagaimana suara nantinya terpecah. Dan saya kira sejak November sampai hari H, kita tidak melihat ada langkah konkret secara formal yang dilakukan oleh partai. Yang terjadi adalah respon-respon parsial. Seperti Pak Rudi mengatakan bahwa itu jelas bukan lagi kader, tapi itu tidak pernah disikapi secara serius, tidak pernah disikapi secara formal terhadap Gibran dari partai dalam bentuk keputusan yang resmi. Dan ini yang membuat kemudian pada akhirnya secara simbolik bahwa kemudian konstruksi berpikir masyarakat menempatkan Gibran sebagai masih figur yang terkait dengan terkait dengan PTIP tidak bisa dihindarkan. Karena memang tidak ada label yang secara serius, label yang secara formal mengatakan bahwa no, he's no longer with us. Dia tidak lagi bersama kita. Nah, dan saya kira PDIP membayar mahal soal ini. Tapi yang kedua kemudian sembari menunggu bagaimana hasil dari setiap TPS yang ada di Kota Surakarta ini, kalau kita kemudian mau berefleksi secara lebih makro dari perspektif di nasional sampai ke provinsi, maka kemudian jelas kalau menggunakan perspektif survei yang positivistik dan kuantitatif itu, maka sepatutnya saya kira mereka-mereka yang bermadhab positivistik dan berperspektif atau berparadigma kuantitatif ini sepatutnya terkejut karena hasil dari tiap perolehan di level nasional ataupun di level provinsi itu bahkan melebihi quick count yang lazimnya. Kemarin ketika bukan quick count, survei terakhir, ketika survei terakhir Pak Prabowo itu diasumsikan memiliki probabilitas suara sekitar 52, 53, bahkan 54%. Itu orang sudah terkejut. Seolah-olah orang semakin membenarkan bahwa akan ada kecurangan di sini. Tetapi hasilnya
justru antara between 57 sampai 60. Dan sepanjang sejarah politik Indonesia pasca reformasi, Mas Gilang, Mbak Melani, baru 2 kali fenomena seperti ini terjadi. Bahkan Jokowi yang jadi satu fenomenon itu nggak sampai segini. Hanya Pak SBY tahun 2004. Tapi bedanya secara kualitatif, kebetulan saya dari sosial politik kualitatif, atmosfer kemenangan Pak SBY pada Pilpres 2009 itu sangat terasa. Jadi ketika kemudian orang melihat hasilnya 63%, 62%, orang no surprise. Nggak akan ada orang teriak kecurangan. Tidak ada orang teriak kemudian ini salah. Semua elemen-elemen nasional, tokoh-tokoh politik, pemuka-pemuka agama dari semua agama, semua punya afirmasinya, punya acceptance-nya pada Pak SBY. Ini saya sebenarnya agak menghindari ekspresi ini hanya untuk membuat suasana lebih sejuk, tapi atmosfer suatu pemilu atau proses elektoral yang ajaib saya kira sedang terjadi sekarang. Dan kemudian membayangkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo hanya dapat sekitar 32% di Jawa Tengah, orang bisa berpikir, really? Gitu, seriously? Dan kemudian tentu pasangan 01 atau Anies Muhaimin jelas mereka tidak punya harapan atau ekspektasi yang besar terhadap Jawa Tengah. Tetapi Ganjar di Jawa Tengah dihajar setelah itu, dan yang kemudian membuat saya sebagai sosiolog politik kemudian merasa adalah implikasi kualitatifnya, yaitu bagaimana kemudian terlepas hasil dari quick count ataupun exit poll dari semua TPS belum kita terima di Surakarta ini, tetapi orang menyaksikan, orang menonton di televisi dan perolehan semacam itu, atmosfer psikologis mereka, sentimen mereka sudah terbentuk. Orang menegang sekarang, Mas. Orang merasa bahwa is that really happening? Ini beneran kayak gini, gitu loh. Dan membayangkan bahwa saudara-saudara kita yang di Pucang Sawit, saya kemarin di acara overview itu sedikit berkelakar di bulan November kemarin, bahwa kalau kita teropong dari satelit begitu, semacam citra satelit, lalu kita sinarkan ke Indonesia, maka akan tampak bahwa core-nya PDIP itu Jawa Tengah. Kalau kita zoom lagi dari Jawa Tengah itu Surakarta. Kalau kita zoom lagi Surakarta itu Pucang Sawit. Nah, sekarang kemudian kalau kita pada akhirnya membayangkan bahwa psychological sentiment, psychological atmosphere yang di sana sekarang melihat bahwa hasil quick count hampir semua lembaga survei, Indikator, LSI, Kompas, PRC, Poltreking, semuanya membuat mereka tampak seperti terbantai secara telak, nyaris membuat kemudian akal sehat bertanya-tanya. Ini saya kira yang lebih patut menjadi concern serius. Baik Pak Reza. Baik Pak Reza, artinya berarti ambiguitas dalam hal ini cukup mempengaruhi seperti itu ya Pak Reza. Apakah ini yang mewakili PDIP di Solo ini adalah Gibran ataukah dalam hal ini adalah Ganjar seperti itu? Baik Pak, artinya ambiguitas itu yang mungkin masih dirasakan oleh masyarakat, yang masih ditangkap oleh masyarakat, itu nantinya akan menguntungkan siapa Pak Reza? Sebenarnya jika kita kemudian tentu pemilu ini, apa yang terjadi di hari H pencoblosan adalah implikasi atau result atau outcomes dari bagaimana proses-proses persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita ambil timeline 1 tahun ke belakang misalnya, atau 6 bulan ke belakang misalnya, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya dari konteks preparasi, dari konteks persiapan, PDIP tidak dalam format atau kondisi terbaiknya menghadapi pemilu kali ini, baik itu Pilpres ataupun pemilu legislatif. Khususnya dari bagaimana konteks Surakarta yang justru adalah core dari PDIP di Indonesia. Kalau kita kemudian mau tarik lebih ke belakang lagi, dari tahun 2020 drama bagaimana Gibran naik menggantikan Pak Purnomo, itu sudah membuat akar rumput PDIP terbelah. Lalu bagaimana kemudian yang tadinya
Ganjar justru ditolak oleh DPP PDIP sampai memunculkan fenomena banteng versus celeng. Gimana kemudian Pak Rudi sebagai simpatisan dan sohib kuat bahkan dari Ganjar hampir terancam di persona non gratakan oleh PDIP. Dalam banyak acara beliau tidak diundang ketika itu karena dianggap mendahului atau melawan instruksi partai yang belum muncul tentang siapapun figur capres yang akan dimunculkan oleh PDIP, sampai pada akhirnya kemudian PDIP memunculkan Ganjar yang sebenarnya dalam kalkulasi politik lebih bersifat reaktif, hanya gara-gara kemudian keterkejutan bahwa melihat bahwa pada akhirnya Pak Jokowi melompat ke perahu yang berbeda dan meninggalkan semua relasi yang terbangun, melupakan semua investasi politik, budi baik politik yang diberikan PDIP pada beliau, bagaimana kemudian beliau bisa menjadi wali kota, bagaimana kemudian itu belum tuntas beliau kemudian disukseskan menjadi gubernur DKI, bagaimana kemudian anak dan menantu beliau juga disukseskan menjadi kepala daerah di tempatnya masing-masing. Nah, itu semua meninggalkan luka pada seluruh elemen PDIP. Dan pada akhirnya reaksi memunculkan Pak Ganjar dalam hal ini secara timing itu lebih terlambat. Dan karena itulah kemudian apalagi ditambah dengan konsolidasi yang timing yang terlambat membuat konsolidasi juga terlambat. Tetapi kemudian ambiguitas mengenai apakah Gibran ini masih PDIP, apakah Pak Jokowi itu masih PDIP, apakah perbuatan Gibran dan PDIP itu melukai atau tidak pada PDIP yang tidak pernah diinformasikan, tidak pernah diwartakan, tidak pernah diinstruksikan secara formal dari atas ke bawah, ini yang masih akan ambiguitas. Dan tentu pada akhirnya ketika kemudian ada hal semacam ini, advantage atau keuntungan politik yang didapat akan ada pada kontestan rivalnya. Dan karena itulah kemudian dalam hal ini pasangan 02 Prabowo Gibran jelas memukul secara telak dalam keadaan ini dengan mengambil keuntungan dari apa yang terjadi secara internal pada PDIP. Saya kira begitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Reza. Terima kasih. Terlebih dahulu. Ya, saya ke Pak Suwardi. Pak Suwardi, kalau pertanyaan sederhananya, kok bisa sih Pak ini di Solo seperti ini? Ini kalau tadi disampaikan Pak Reza juga, wah ini kalau ngomongin Pak Rudi, kemarin itu hari ulang tahunnya Pak Rudi loh. Pak Suwardi, kalau boleh kita, ini kemarin adalah hari ulang tahun Pak FX Rudi, orang PDIP nomor 1 di Kota Solo. Pertanyaannya kok bisa ini kemudian PDIP seperti ini di Kota Solo, walaupun kita belum tahu akhirnya ya Pak ya, tapi dari beberapa TPS yang sudah keluar hasilnya, ini Prabowo Gibran unggul di beberapa TPS di Kota Solo. Pak Suwardi. Iya, kalau saya sih melihatnya sederhana. Jadi orang Jawa itu paling nggak suka itu kalau orang baik dimusuhi. Gitu. Nah, ukurannya sudah sederhana itu. Pada bulan Februari 2023, saya itu pernah survei di Solo untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang membandingkan antara Pak Mas Gibran dengan Pak Rudi. Jadi pertanyaan surveinya kira-kira begini. Mana yang lebih baik? Kepemimpinan wali kota Solo Pak Rudi atau Mas Gibran? Itu ternyata yang menjawab lebih baik Mas Gibran itu sekitar 72. Sedangkan yang menjawab lebih baik Pak Rudi itu hanya sekitar 32. Seperti itu. Jadi perbandingannya sangat jomplang. Sehingga Mas Gibran ini dipersepsikan oleh masyarakat itu sebagai orang baik, orang yang sangat berjasa di dalam menghantarkan masyarakat untuk keluar dari masa pandemi COVID-19 itu. Nah, kemudian ketika akhirnya di akhir pada pencalonan capres-cawapres ini Mas Gibran kemudian banyak dilakukan serangan, termasuk di dalamnya Solo yang terakhir itu kampanyenya Solo bukan Gibran itu ternyata banyak yang tidak setuju itu. Walaupun saya nanti saya masih yakin hasilnya di Solo itu, ini saya belum punya data ya di Solo. Saya masih yakin di Solo itu antara Ganjar 03 dengan 02 itu
akan tidak jauh berbeda suara ini, suara perolehan suaranya. Di Solo loh ya. Kalau di Jawa Tengah kan memang angkanya sudah keluar, dan itu saya sendiri di bulan Januari itu juga melakukan survei untuk Jawa Tengah. Itu memang posisi Mas Ganjar itu cenderung turun. Posisi 03 itu cenderung turun, 02 itu cenderung naik, dan 01 itu cenderung naik tapi dalam angka yang rendah. Ketika di Januari itu memang belum ada crossing, hampir crossing tapi belum crossing antara 02 dan 03 itu. Tetapi setelah saya survei itu kan kemudian ada Presiden Jokowi yang kemudian mengeluarkan banyak kebijakan, yang kemudian banyak mengunjungi kota-kota di Jawa Tengah itu, dan saya meyakini itu yang kemudian banyak mempengaruhi perolehan suara di Jawa Tengah yang meningkat pesat itu. Dan di podcast beberapa waktu yang lalu di Tribun News ini juga saya sampaikan, Mas Reza ini juga tentu saja paham bahwa dari struktur etnis bangsa Indonesia itu mayoritas ya, yang etnis yang paling besar adalah Indonesia. Etnis yang paling besar di Indonesia itu adalah suku Jawa dan atau keturunan Jawa. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi itu dipersepsikan sangat baik oleh orang-orang Jawa, di Jawa ini sangat baik, itu dampaknya itu bisa sampai ke Papua, bisa sampai ke Aceh, bisa sampai ke Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Dan ini ternyata tesis saya yang saya sampaikan di podcast beberapa waktu yang lalu itu ternyata sekarang terbukti. Gitu, seperti itu. Gitu. Ya. Baik, Pak Suwardi, kalau kita melihat kan Gibran juga tidak terlalu ini ya Pak ya, mulus-mulus juga. Kemarin waktu dia menjadi wali kota saja juga ada sedikit di dalam internal PDIP terpaksa Gibran lewat DPD seperti itu. Kemudian kemarin terkait MK yang begitu luar biasa. Kemudian kemarin KPU juga kemudian diputuskan melanggar etika seperti itu. Apakah kemudian hal-hal itu tidak mempengaruhi atau bagi masyarakat secara umum itu tidak terlalu berpengaruh dan juga tidak menjadi pertimbangan, Pak Suwardi? Iya, itu hanya di tingkat elit ya. Hanya di tingkat elit. Bahkan ada yang menyebut gejolak politik yang kemudian hingar-bingar seperti itu hanya diibaratkan sebagai tsunami di secangkir kopi. Artinya apa? Artinya yang kemudian keluar film Dearly Vote dan lain sebagainya yang kemudian oleh kalangan tertentu akan dipahami sebagai senjata pamungkasnya lawan 02 itu ternyata juga tidak ampuh tuh dengan hasil quick count sementara saat ini itu. Gitu. Sehingga diskusi-diskusi tentang Gibran kemudian diposisikan sebagai hal yang negatif dan lain sebagainya itu tidak sampai kepada akar rumput, tidak sampai kepada pemilih-pemilih yang berada di desa-desa yang kemudian di sudut-sudut kota itu. Itu hanya jadi pada kalangan tertentu saja. Ya, Pak Suwardi, kalau kita kembali ke Solo, Pak Suwardi, ini kalau Pak Suwardi bersama Visip Unisri ini kan kerap melakukan survei ya. Kalau masyarakat kota Solo ini terkait dengan sosok dan juga partai ini, apakah ada hubungannya atau itu di jalur yang berbeda, Pak Suwardi? Apakah memilih Gibran itu lebih ke sosoknya, tapi kalau pilihan partai tetap mungkin PDIP yang unggul atau seperti apa menurut Pak Suwardi? PDIP masih unggul. Jadi prediksi saya PDIP ini masih unggul. Mereka milih partai PDIP tetapi milih capresnya itu ke 02. Saya prediksi saya seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, karena terus terang aja PDIP ini kan tadi seperti yang Mas Reza tadi katakan, itu core-nya PDIP itu di Solo itu di Pucang Sawit. Tetapi untuk Pilpres beda lagi itu. Jadi bahasan antara Pilpres dan partai itu saya kira sedikit agak berbeda kalau di Solo. Oke, baik. Kita nantikan bersama Pak Suwardi dan juga Tribuners seperti apa hasil di TPS lain, termasuk dari TPS di Pucang Sawit 024 tempat Pak FX Rudi mencoblos seperti itu. Kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Suwardi. Ya, baik.
Baik, terima kasih Pak Suwardi. Pak Reza, kalau kita lihat kemarin seperti itu, di mana kampanye pamungkas dari Paslon 03 ini kan di Solo dan juga di Semarang seperti itu. Sampai-sampai ini Megawati, Ketua Umum PDIP pun ikut turun seperti itu, ikut turun gunung di kampanye pamungkas. Apakah Pak Reza melihat itu adalah sebuah bentuk kekhawatiran kah? Atau memang ini dilakukan untuk menggait suara masyarakat di Jawa Tengah dan tentunya di Solo, atau seperti apa ini Pak Reza? Kalau pertanyaannya mengenai apa yang terjadi kemarin ketika kampanye atau seri kampanye pamungkas di Surakarta dan Semarang, sebenarnya sebagai suatu kampanye pamungkas, fokus utamanya bukan lagi menggait massa, tapi juga kemudian establishment atau political establishment, pemantapan politik sekaligus juga show of force. Itu kenapa kemudian selain juga karena jadwalnya memang menempatkan PDIP secara waktu ada di Surakarta dan Semarang yang merupakan basis dari mereka, tapi sebenarnya juga secara simbolik mereka ingin menunjukkan bahwa Surakarta, Solo Raya, bahkan mungkin Jawa Tengah belong to PDIP. Nah, itu kenapa kemudian dari serangkaian acara yang dilakukan kemarin, pada akhirnya endingnya atau finishnya ada di depan balai kota. Dari aksi-aksi teatrikal, kemudian orasi-orasi yang disampaikan, teriakan-teriakan atau yel-yel massa yang hadir ketika itu, yang mengatakan bahwa Solo bukan Gibran, sampai kemudian ada kalimat penting saya kira untuk dicatat dari Pak Rudi yang mengatakan bahwa keserakahan pasti akan tumbang. Itu semua menunjukkan bahwa bagi PDIP ini semua bukan sekedar pemilu. Ini more than election, ini more than pilpres, tapi it is war. Ini perang sebenarnya. Karena kenapa kemudian mungkin baru kali ini PDIP menghadapi satu keadaan di mana gerusan terhadap mereka, upaya-upaya yang bisa kemudian membuat kedikdayaan secara lokal dari mereka itu yang sudah terbangun bertahun-tahun sekian lama, dari zaman bagaimana Megawati muncul untuk menyingkirkan Suryadi ketika itu, baru muncul kali ini dalam konteks yang justru lahir di core-nya PDIP di Surakarta, melalui orang yang mereka bentuk, melalui orang yang mereka angkat, melalui orang yang mereka sukseskan. Dan ini yang membuat kemudian bagi PDIP this means personal. Ini berarti lebih dari sekedar pemilu. Dan saya kira kemudian menegaskan hal itu, maka PDIP turun all out pada waktu kampanye pamungkas kemarin di Surakarta dan Semarang. Dan itu sebabnya kemudian menjadi hal yang tidak akan mudah bagi PDIP melihat bagaimana mereka dipercundangi dalam margin yang kemudian menjadi questionable itu, terutama di kandang mereka sendiri. Dan saya lebih tertarik untuk melihat bagaimana mereka akan menyikapinya setelah ini. Saya kira begitu, Mbak. Ya, baik. Artinya walaupun kemarin sudah tampil all out seperti itu, ini juga menurut Pak Reza tidak cukup berpengaruh seperti itu ya, Pak Reza? Signifikansi atau pentingnya dari semua itu jelas menjadi berbeda ketika dilihat secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Bagi mereka yang berparadigma kuantitatif, jelas pada akhirnya hanya akan berkatakan bahwa itu buktinya dari suaranya sekian percentage. Padahal sebenarnya suara itu kan, persentase suara ini merefleksikan banyak hal. Apakah benar kemudian sistem politik berjalan benar dengan kemudian sehingga tercipta semua itu. Ini jadi angka-angka yang kita saksikan itu adalah implikasi dari proses-proses politik yang jauh lebih kompleks di belakang. Dan saya kira kemudian ketika ini yang lebih perlu digarisbawahi secara sederhana adalah ini adalah momen di mana saya kira PDIP kembali dalam mode bagaimana tahun-tahun sebelum reformasi, bahwa PDIP versus everybody. Tentu everybody itu dalam quote on quote ya, tanda kutip, bahwa kemudian ini atau in other words, dalam kata lain, PDIP soalnya mengatakan bahwa ini adalah saat di mana lagi-lagi PDIP melawan rejim.
Dan kalau kemudian analisis politik menyebutkan bahwa apakah sejak awal kemudian pemilu itu tersetting dalam kondisi yang 0-0 di antara semuanya, jelas tidak. Karena kemudian pada akhirnya kalau kita kembali pada bagaimana teori mengenai demokratisasi terjadi di negara-negara dunia ketiga, sebenarnya ketika itu adalah mobilisasi atau partisipasi publik itu bukan aspek terpenting sebenarnya. Di dalam tempat atau negara di mana demokrasi masih sedang terbangun atau dalam proses dibangun, belum mengalami fase establishment yang sudah bertahun-tahun atau berabad-abad, maka peran terpenting pemenangan atau kemenangan dari satu kontestan dalam pemilu sebenarnya adalah bagaimana posisi rejim terhadapnya. Dan karena itulah kemudian sebenarnya pemilu Indonesia merefleksikan secara baik pandangan itu, bahwa kemudian pada akhirnya dirty vote sebenarnya apakah itu kemudian menjelaskan banyak hal terkait apa yang sedang terjadi saat ini, jelas iya jawabannya. Tapi apakah itu akan efektif? Pada akhirnya itu akan menghasilkan banyak pertanyaan. Efektif to whom? Pada siapa? Jelas masyarakat bawah tidak lagi percaya atau bukan itu. Masyarakat bawah mungkin tidak lagi punya sense yang sama besarnya untuk mengakses dirty vote misalnya, atau mengikuti pemberitaan bagaimana rejim tidak pernah proporsional bersikap atau berposisi terhadap pilpres ini, bagaimana kemudian aparat juga kemudian tidak proporsional. Tapi kemudian pada akhirnya kita melupakan bahwa proporsi jumlah dari masyarakat yang kemudian menempatkan kritisisme atau critical thinking mereka dalam memilih itu makin besar dari pemilu ke pemilu, dari 2014 ke 19 ke sekarang 2024. Itu kenapa? Karena kemudian mungkin kembali ke bonus demografi dari yang kita miliki sekarang, maka anak-anak muda yang berpendidikan itu menjadi lebih besar. Tentu saya tidak mengelak fakta bahwa etnis Jawa adalah etnis yang terbesar di Indonesia. But which Java? Jawa yang mana? Karena kemudian subkultur dari Jawa jelas ada banyak. Mengatakan bahwa kemudian Jawa di Mataraman seperti Surakarta dan Solo, Surakarta dan Jogja itu sama halnya Jawanya dengan Jombang dan Nganjuk misalnya. Jelas itu menjadi satu hal yang salah kaprah secara sosiologis dan antropologis. Kemudian juga walaupun kemudian 100% orang Jawa itu kita range, tentu kemudian ada banyak tipologi, ada banyak klasifikasi atau kategorisasi di sana. Belum tentu kemudian Jawaism atau perspektif berpikir kejawaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kita asumsikan bahwa semua orang Jawa mikirnya seperti itu belum terjadi pada mereka-mereka yang berusia belasan tahun, berusia 20-an tahun, 30 tahun. Mungkin orang-orang yang masih menyimpan kejawaannya hanya terbatas pada mereka-mereka yang berusia 50s plus, 50s and above. Nah, apakah kemudian orang-anak muda yang ada di Semarang, anak-anak muda, ini saya random aja, anak muda yang kemudian ada di Kediri, yang sama-sama Jawa secara etnis, tapi juga kemudian berpikir yang sama dan dengan kakek nenek mereka yang berusia 50 tahun, 60 tahun ke atas. Enggak, bahkan mereka mungkin nggak tahu wayang itu apa. Mereka mungkin nggak tahu bedanya Kresna sama Bima itu apa. Dan karena itulah kemudian di sini saya kira kemudian media menjadi penting mengkonstruksi pemikiran mereka. Memang dalam titik ini saya kira kalau kita kemudian klasifikasi ada beberapa media besar di Indonesia, sebagian besar diantaranya menjadi pendukung rejim, yang sendirinya menjadi pendukung 02. Tetapi kemudian kritisisme yang muncul di lingkungan mereka, cara berkomunikasi mereka yang unik dan partikular itu melalui sosmed segala macam, itu tidak bisa kita katakan bahwa kemudian mereka akan kehilangan kritisismenya dan kemudian memilih berdasarkan Javaismnya. Nah, karena itulah kemudian menjadi menarik untuk dilihat apakah ini menjadi acceptable, hasilnya acceptable bagi masyarakat. Kalau Anda kemudian cek dari bagaimana kemudian media sosial, tidak untuk mengatakan bahwa realita umum di negara kita itu dapat tercapture secara baik dalam media, tapi kalau hanya untuk mengambil sampel secara mudah bahwa anak-anak milenial
anak-anak generasi muda Baik, itu Pak Reza. semua. Ya, silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Reza. Benar sekali. Baik, Tribuners, saya akan update terlebih dahulu terkait hasil quick count ya. Ini dari Litbang Kompas per 16.35 atau mungkin sekitar 7 menit yang lalu. Ini data masuk dari quick count 69,90%. Hampir 70% data yang masuk ini menghasilkan angka di mana Prabowo Gibran ini unggul dengan 59,13%. Kemudian Anies Muhaimin di 24,58% dan Ganjar Mahfud 16,29%. Saya ke Pak Suwardi menanggapi hasil quick count sementara secara nasional. Pak Suwardi, apakah kemudian ini akan menjadi proyeksi atau kita bisa melihat ini adalah tidak akan jauh berbeda dengan hasil real count nantinya dari pemilu-pemilu yang sebelumnya sudah ada, atau seperti apa Pak Suwardi melihatnya? Iya, quick count itu pada posisi 30% itu ke atas itu sudah stabil. Apalagi kalau sudah sampai 70 ya. Kalau 70% itu dengan yang 100% itu sama. Gitu. Jadi 30% itu biasanya sudah stabil. Artinya kalau ada lonjakan-lonjakan begitu itu tidak akan lebih dari 3%. Di 30 ya, di 30. Tapi ketika sudah masuk ke 50 itu biasanya lonjakannya itu kurang dari 1%. Kalau sudah di 70 itu kurang dari 0,5%. Jadi kalau 70 dengan 100 itu hampir sama hasilnya. Sehingga saya masih berkeyakinan seperti tadi ketika masih di sekitar 10%, 15% itu. Itu tampaknya akan hanya ada satu putaran dan 02 akan memenangi pemilu presiden pada hari ini. Baik, walaupun kita masih harus menunggu resmi dari real count-nya ya Pak Suwardi ya? Iya, betul. Tapi biasanya kan antara real count dengan quick count kan selisihnya sedikit sekali. Ya, tidak dan ini perbandingan juga dengan berbagai lembaga survei lain, tidak ada yang berbeda dalam segi urutan pemenang dari 1, 2, 3 seperti itu Pak, hanya perbedaan hanya 2-3% seperti itu. Artinya ini sudah bisa dikatakan stabil Pak Suwardi? Iya, kalau 70% saya secara akademik, secara metodologis itu sudah stabil. Oke, gitu. Baik, kita akan menantikan bersama juga. Perubahan hitung 100% dari sampel quick count dengan 70% itu sudah hampir sama itu. Paling perbedaannya 0, di bawah 1%. Itu Baik. di bawah 0,5% lah, nggak sampai 1%. Baik, kalau secara nasional quick count sementara untuk Pileg Pak Suwardi dan juga Tribuners ini menunjukkan walaupun nilainya masih sedikit ya, ini data yang masuk, ini menunjukkan PDI Perjuangan ini menjadi partai yang kemungkinan besar atau dari kalau kita lihat dari data quick count ini unggul sementara seperti itu. Anda melihatnya seperti apa ini Pak Suwardi? Jagoannya kalah tapi partainya ini unggul. Iya, saya sendiri masih meyakini PDIP akan menjadi partai terbesar dan kemudian Gerindra kemungkinan menjadi partai pemenang kedua. Kalau di Solo saya walaupun nanti hasil pilpresnya itu 50-50 antara Ganjar Pranowo dengan 03 atau 02, itu partai PDIP itu masih tinggi. Saya masih meyakini PDIP di Solo itu setidaknya masih 45%-an gitu loh. Kalau misalkan tidak sampai ke 50% itu ya sekitar 45 masih lah, tetapi tidak akan di bawah 40% gitu. Karena untuk tahun 2019 PDIP di Solo itu mayoritas tunggal ya, lebih dari 50%. Nah kalau sekarang itu ya saya masih di atas 45 lah gitu PDIP di Solo. Baik, di Jawa Tengah saya kira juga masih tinggi. Sehingga tadi saya katakan bahwa presidennya milih 02 tetapi partainya itu tetap milih PDIP. Seperti itu. Baik, kalau Anda melihatnya secara nasional seperti itu, bacaannya seperti apa Pak Suwardi? Artinya ketika nanti ada pemerintahan baru, andai kata misalkan nanti ini tidak berubah secara signifikan, Anda melihatnya pemerintahan di 2024 itu artinya akan mendapatkan, bisa dikatakan dari segi legislatifnya ini benturan yang cukup kuat kalau misalkan tidak
satu koalisi seperti itu? Saya kok masih meyakini Gerindra, calon Presiden Prabowo, kalau nanti calon Presiden Prabowo itu terpilih, ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan kemudian dia akan berkuasa, itu masih menawarkan diri kursi bergabungnya PDIP. Karena apa? Karena Mas Gibran dan Pak Jokowi itu kan masih kader PDIP. Gitu, walaupun sekarang ini, kalau sekarang yang kemarin-kemarin, hari-hari kemarin, Mas Gibran dan PDIP itu dalam tanda kutip itu dicaci maki gitu, seperti itu. Tapi bagaimanapun kan itu strategi politik, dan itu yang saya meyakini kenapa Ganjar Pranowo itu suaranya lebih banyak, lebih sedikit dibanding 01, 03 itu suaranya lebih sedikit dibanding 01, itu gara-gara itu. Gara-gara salah strategi itu. Ya seperti apa Pak Swadi? Mungkin bisa dijabarkan. Ya salah strateginya itu karena banyak melakukan serangan. Serangan. Kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Orang Indonesia itu saya masih meyakini kalau diserang, kalau disudutkan, kalau diisukan negatif dan lain sebagainya, itu justru yang menyudutkan dan menyerang itu justru yang kemudian tidak disukai. Dan itu berulang kali di proses-proses pemilu kan terjadi seperti itu. Dan ini pun juga seperti itu. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu sudah berpikir bahwa partai yang akan menang atau calon presiden yang akan menang itu adalah calon presiden yang banyak dicaci maki. Sama dengan tahun 2014, 2019, bahkan dulu 2009 itu kan Presiden SBY kan juga ketika itu lebih banyak dicaci maki gitu, sehingga malah menang gitu loh, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman di 03, tim sukses di 03 itu tidak mampu membaca itu dengan baik gitu, sehingga dengan 01 saja suaranya kalah itu kan ya itu pukulan telak itu, seperti itu. Gitu. Baik. Jadi penyebabnya apa sih Pak, kalau kita bisa breakdown, apakah mesin-mesin partainya ini, padahal partainya sementara unggul juga di pileknya, tapi mengapa capresnya ini untuk sementara ini di posisi ketiga Pak? Apakah kemudian tidak ini ya, bisa dikatakan beriringan antara kampanye kemarin dari segi caleg dan juga capresnya? Mesin partai, khususnya PDIP, ini kan lebih banyak berfokus pada kemenangan pemilu legislatifnya, baik pada tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, kalau mesin partai mengandalkan organ di dalam partai PDIP misalkan, itu mereka tentu saja para caleg, para ketua DPC itu lebih banyak berorientasi untuk memenangkan pileg gitu.